semakin merasa bahwa pembicaraan kematian itu memang lebih pasti daripada masa depan gitu. Kita tuh lebih pasti mati loh. Kita nggak tahu loh masa depan apa yang kita lihat ya. Kita nggak bakalan tahu masa depan kita bakal jadi apa, tinggal di mana. Tapi mati itu pasti gitu. Jadinya sebelum liburan, sebelum ganti mobil, akhirnya aku sama suamiku, kita nekat aja deh, kita beli makam aja. Toh itu seperti beli tanah. Nah, itu juga semuanya akan ada inflasi ya. Nah, gimana sih cara kita buat ngikutin supaya kita nggak tergerus gitu loh. Dana yang kita punya, duit yang kita punya, yang kita tabung tadi itu bisa diinvestasikan dan bisa ngikutin. Kan ada orang ya udah emas aja, tadi reksadana aja. Nah, tips and trick supaya semuanya aman terkendali. Orang misalkan ya udah dia kehidupan dengan single, dia masih muda gitu, dia pengen memperlihatkan diri dia itu seperti apa ke orang-orang. Tapi yang don'ts itu apa? Itu kan wajar ya ketika orang pengen seperti itu, pengen dilihat gitu. Nah, tapi yang nggak boleh itu apa? Tadi kan tidak disarankan untuk pay later. Terus habis itu kalau misalkan kartu kredit juga untuk pembayaran saja. Nah, apa lagi nih? Ayo Haji Muda. Ayo Haji Muda ini adalah salah satu campaign yang sedang digaungkan oleh BPKH supaya ngajak anak-anak muda zaman sekarang itu lebih aware terhadap rukun Islam yang kelima. Nah, sekaligus juga ini menjadi tren saat ini, di mana cukup banyak kenaikan pendaftaran haji di usia muda. Dan kalau misalkan kita ngobrolin gimana sih caranya anak-anak muda bisa nabung haji, itu kayaknya kita perlu nanya ke orang yang satu ini nih. Kita udah ngundang salah satu bintang tamu kita, Mbak Anissa Steviani. Apa kabar? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Waduh, terima kasih sudah datang di Iqro Talks di BPKH. Gimana? Sehat? Alhamdulillah, Mas Embo apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Udah kayak pagi. ya benar. Padahal udah malam ya. Nah, siapa sih Mbak Anissa Steviani ini? Ayo dong Mbak, mungkin kalau misalkan di sini anak-anak muda pasti udah pada tahu ya kalau anak muda ya. Yang nggak muda deh, yang nggak muda, yang mungkin nggak ngikutin perkembangan digital gitu. Boleh perkenalkan diri? Oke, aku Anissa Steviani, aku Certified Financial Planner, ibu satu anak juga, terus biasa sharing-sharing konten tentang financial, parenting, terus juga tentang woman empowerment sih kurang lebih ya. Oh, woman empowerment. Iya, jadi tentang perempuan, karena angle perempuan tuh jarang banget apalagi kalau ngomonginnya uang. Biasanya istri-istri ini dibilang sebagai menteri keuangan, tapi bingung sendiri nih, gimana nih caranya harus ngatur uangnya segala macam karena kebanyakan yang bekerja masih suami gitu kan. Betul. Jadi aku banyak bahasnya di situ sih. Berarti harus diundang lagi. Kita soalnya punya salah satu channel juga, bukan channel, kita punya playlist buat di YouTube BPKH, itu namanya Cantik Soleha. Wow, Nah, itu bakal ngebahas semua permasalahan seputaran perempuan. Iya, jadi aku concern banget sama perempuan ini karena ujung-ujungnya di uang. Makanya pada akhirnya aku mendalami uang ini gitu. Segala hal-hal yang kita rasa sebagai kayak aku perempuan kok gini ya, perempuan gitu ya, kayak bisa dengan mudah kalau perempuannya lebih berdaya gitu. Perempuannya bisa menghasilkan uang atau mengelola keuangan kalaupun uangnya dari suami. Oke, tapi dulunya dirimu jurnalis kan? Tentu. Gimana caranya? Ini biasanya yang namanya seorang ahli keuangan, ekonom, financial planner, itu semuanya itu dari awal udah di sana gitu. Tapi dirimu yang aku tahu itu adalah jurnalis. Bener banget. Jadi sebenarnya banyak teman-teman kita ya, mungkin juga Mas Empu kenal orang-orang yang kerja di bank, kerja di industri keuangan, tapi nggak bisa ngatur keuangan. Jadi sebetulnya tidak ada hubungannya latar belakang pekerjaan kita yang tentang keuangan dengan kita mengelola keuangan pribadi gitu. Kenapa aku jurnalis tapi mendalami keuangan? Nah, jadi basicnya adalah aku suka nulis, aku suka sharing. Jadi aku pengen jadi jurnalis itu dari SMP. Aku harus jadi jurnalis gitu ya. Dulu belum ada Najwa Shihab ya. Kalau sekarang kayak keren udah banget ada. Kan ya. Dulu kayak nggak banget ya. Belum kelihatan. Oke, belum kelihatan mungkin ya. Jadi pengen jadi jurnalis karena aku suka nulis aja. Aku suka sharing sama orang. Ketika nikah punya anak, aku banyak sharing tentang keluarga muda. Gimana sih cara kelola uangnya. Yang mana aku gak punya ilmunya. Ya kan? Karena berkeluarga itu mau gak mau dekat jauhnya adalah uang lagi gitu ya. Dari sekedar bayar listrik, beli galon itu tuh semua itu berkaitan dengan uang. Duit semua itu. Benar. Jadi begitu nikah, kemudian hamil, yang aku lakukan pertama kali adalah belajar ke financial planner. Oh, berarti itu startnya?
startnya 2013 belajar ke financial planner. Iya. Karena kayak nih anak kalau bukan gue yang sekolahin siapa ya gitu. Nih anak kalau datang dari Namun tetangga kan. Iya, dari orang tua yang cuman beli sepatu mulu, liburan mulu, ini harus dibesarkan kayak gimana ya gitu. Makanya pada akhirnya aku belajar ke financial planner, dan setelah belajar itu aku tulis di blog aku. Jadi aku sharing lah sama orang-orang apa sih yang aku pelajari di sama financial planner itu. Because sharing is caring. Iya, karena waktu itu 2013 tuh nggak ada loh orang yang ngomongin keuangan keluarga. Teman-temanku aja kayak emang perlu banget ya, emang harus apa itu gitu, nggak ngerti banget. Beda sama zaman sekarang di mana ya kayak gini ya, di YouTube aja bahas keuangan, di TikTok bahas keuangan, di berbagai platform kita bahas keuangan. Dulu nggak ada gitu, orang kayak ngapain lu nabung sekolah, anaknya belum lahir gitu kan. Kalau sekarang belum nikah aja udah pada nabung loh anak-anak Gen Z ini. Itu TK kayaknya mesti 5 tahun ke belakang daftarnya ya. Betul ya kan, belum waiting listnya segala macam. Jadi pada akhirnya karena aku suka berbagi itu, aku jadi lama-lama orang bilang tulisanku tentang keuangan tuh mudah dimengerti karena aku bukan orang keuangan. Jadi aku nggak pakai bahasa yang macem-macem kan. Yang penting orang ngerti. Goalsnya adalah orang nerima gitu. Karena yang paling penting ya orang tuh tahu dulu kalau misalkan hal yang paling relate dengan hidup dia, yang paling dekat dengan dia, itu bisa dipahami dengan bahasa-bahasa bumi gitu. Bener, bukan bahasa langit ya kan. Pada akhirnya 2019 setelah bertahun-tahun nulis keuangan tanpa tahu ilmunya dan hanya bicara pengalaman itu, akhirnya aku ambil sertifikasi. Karena kayaknya makin sini makin banyak ya orang yang perlu bicara keuangan sama orang yang bisa diajak ngobrol tapi bahasanya tuh ngerti gitu. Gak belum apa udah investasi, jangan beli ini, jangan beli itu, nanti terkena inflasi segala macam. Aku tuh benar-benar sangat-sangat menghindari jargon-jargon atau istilah-istilah yang kayak orang kayak nggak bakal paham deh. Kita nggak usah ngomongin kesana dulu. Gitu. Waduh, ini apalagi dibilangin 2023 malah dibilangin kalau misalkan itu akan menjadi resesi global. Aduh. Kayak tiap tahun gak sih kalau kayak berita-berita akhir tahun depan kita akan resesi gitu ya? Ya. Tapi benar gak sih? Enggak juga sih sebenarnya. Pada saat waktu itu resesi aja kan sebenarnya Indonesia tuh nggak resesi. Iya, mungkin fine-fine di luar iya sih kayak di Eropa gitu. Tapi di kita nggak terlalu berasa karena pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh bagus sebetulnya. Betul. Karena waktu itu kita juga bawa Bapak Adi Warman Karim, Ustadz Adi Warman Karim. Dari beliau juga menjelaskan terkait itu. Karena di Indonesia juga syariah itu juga kuat. Jadi bisa men-challenge itulah. Betul ya. Saya nggak paham soalnya, bukan orang ekonomi. Aku nggak paham itu konteksnya apa. Cuman ya karena memang pertumbuhan ekonomi itu bagus. Kalau ekonomi kan kita lihatnya pakai angka ya. Kalau angkanya bagus ya memang bagus gitu. Dan nggak bisa kita enggak nih seluruh dunia sedang resesi, kita kena dampaknya. Iya kena mungkin kalau seluruh dunia nggak resesi kita mungkin pertumbuhan ekonominya lebih baik lagi gitu. Tapi terbukti angkanya tuh baik-baik aja. Oke. Berarti kalau misalkan ngomongin uang, ini Mbak berada di tempat yang tepat. Sekarang kita kan ngomongin pengelolaan uang. Nah, yang dilakukan oleh BPKH pun juga seperti itu, pengelolaan keuangan haji. Tapi di sini kita nggak usah ngebahas BPKH-nya dulu, kita ngebahas terkait tadi saya sempat sampaikan kalau misalkan anak muda pengen daftar haji. Nah itu sekarang trennya itu sedang positif Mbak. Itu pertumbuhannya itu lumayan signifikan. Dan ini kita pengen tahu nih, kalau misalkan anak muda bisa nggak sih daftar haji? Menurut aku kalau bisa nggak bisa ya bisa aja ya. Bisa kalau misalkan dia anak 9 agam. Nggak juga sih ya sebenarnya ya. Karena kita melihat topik haji ini tuh beda sama topik waktu aku kecil dulu ya kan. Waktu kita kecil dulu ya, yang naik haji itu kan nenek-nenek, kakek-kakek gitu. Jadi kayak gak ada urgensi juga deh misalnya untuk anak-anak yang belum nikah gitu ya, terus pengen naik haji sendiri. Kayaknya tuh gak ada gitu, karena kita ngeliat di sekeliling kita tuh gak ada juga yang kayak gitu. Caranya gimana, investasinya kemana, itu juga kan bingung gitu kan. Tapi makin sini makin banyak orang muda yang naik haji, termasuk ibu aku dulu tuh naik hajinya tuh baru usia 40-an deh kayaknya. Oh masih muda. Itu masih muda ya, masih muda. Terus ibu aku bilang kayaknya ngapain nunggu tua ya gitu. Terus aku kayak oh iya ya, ibu aku muda gitu perginya. Kemudian makin sini makin banyak. Kenapa ya? Karena aksesnya juga berubah kan. Betul. Zaman dulu mungkin airline juga nggak sebanyak sekarang. Pilihan akomodasi juga pasti beda gitu ya. Orang-orang yang dulu nggak bisa liburan sekarang bisa liburan. Nah dari situ aja tuh udah ada pemahaman baru bahwa keluar negeri tuh nggak sesusah itu loh. Ya kan. Dari situ jadi nyadar lagi kalau gue bisa keluar negeri, kenapa nggak naik haji dulu aja. Nah kayaknya arahnya sih kalau aku lihat dari situ. Karena ngeliat anak-anak muda zaman sekarang kan goalsnya adalah liburan. Betul. Nonton konser ke Korea gitu ya. Menambah highlight Instagram ya kan, kasihan paspor nganggur gitu-gitu kan. Nah itu karena kita ada kesadaran bahwa yang tadi gara-gara airlines mau
murah, akomodasi ke luar negeri sangat-sangat gampang. Ke luar negeri tuh jadi sesuatu yang nggak sulit lagi. Terus kita jadi mikirin pasti kenapa gue nggak naik haji dulu ya, atau at least kenapa gue nggak umroh dulu ya. Pasti ada pemikiran ke sana sih. Betul, karena aku tuh ketemu dengan beberapa orang, ini bukan satu atau dua ya. Kalau misalkan kita lagi kunjungan atau kita mungkin lagi ngobrol-ngobrol aja, begitu tahu oh aku kerja di BPKH, dia langsung kayak animo itu tinggi. Saya pernah ketemu sama orang, dia bilang kalau misalkan paspor pertama yang pengen dia cap itu adalah ke Saudi. Entah itu dia pengen umroh atau haji. Dia bilang kayak begitu. Tapi begitu ditanyain udah daftar haji belum? Sudah. Dan usianya pun masih 25 kayak gitu. Jadi itu tadi. Tapi caranya gimana Mbak? Ini karena misalkan nih fresh grade. Gaji ya let's say UMR lah. Tapi pengen daftar haji. Karena daftar haji itu kan 25 juta. Karena sekarang juga waktu tunggu juga semakin panjang. Nah kita harus mengakomodir bagaimana kebutuhan-kebutuhan itu bisa terpenuhi. Caranya gimana? Caranya adalah dengan jadi prioritas itu berlaku untuk tujuan keuangan apapun ya. Tapi menurut aku kalau naik haji ini kan hitungan manusia beda ya dengan hitungan yang di atas gitu ya. Jadi kayak ketika kita udah ada niatnya, kita niatin dulu aja nih misalnya nabung, sebulan kayak aku cuma bisa nabung 300.000 misalnya gitu. Karena banyak kebutuhan segala macam. Gak apa-apa kita bikin posnya dulu, diniatkan ini untuk daftar haji. Buka dulu aja tabungan hajinya. Itu akan beda banget perasaannya sama kalau nggak punya sama sekali. Ya kan? Ada orang-orang kayak nggak suka nabung haji di bank gitu kan, karena kayak uangnya nggak berkembang segala macam. Aku misalnya mau buka di reksadana, anak zaman sekarang lebih canggih ya investasinya gitu. Jadi uangnya bisa bertumbuh, nggak apa-apa. Pokoknya ini diniatin untuk pergi haji. Nanti tiap ada kenaikan pendapatan atau misalnya ada uang kaget ya, uang kaget kayak THR kayaknya bisa nih nggak dihabisin semua. Kita masukin ke situ gitu. Bonus bisa dimasukin ke situ. Atau pada punya side job ya kan, anak zaman sekarang tuh side job itu kan lebih mudah dicari dibandingin kita zaman dulu ya. Misalnya ngonten atau yang weekendnya jadi fotografer bola gitu kan ya, cowok-cowok ya. Betul. Aku nganterin bola anakku nih ya jam 6 pagi, ampun nih orang udah ada yang jadi fotografer main bola gitu kan. Udah standby. Panjang-panjang itu. Bener, mungkin pada saat weekdays dia kerja kantoran loh. Ya kan, tapi di weekend dia jadi fotografer atau kalau cewek-cewek jadi makeup artist gitu. Betul. Diniatin tambahan-tambahan uangnya ini untuk nambah tabungan hajinya. Karena kalau udah niat kayak gitu beda banget deh, pasti hitungannya tiba-tiba kekumpul aja gitu. Kayak nggak tahu dari mana ya, biasalah hitungan yang aku bilang tadi ya, hitungan manusia tadi pasti berbeda gitu. Benar-benar. Ini kalau misalnya ngomongin seperti itu, ini kan kita juga sering ketemu. Bahkan kita punya salah satu video kita di Instagram, di YouTube itu dengan judul Pejuang Haji. Itu orang-orang yang mungkin kalau misalnya dibilang di bawah UMR mungkin. Mereka kemarin baru kita ketemu dengan kusir andong. Terus juga sebelumnya tukang pijat yang membayar seikhlasnya, tukang balon yang membayar seikhlasnya, tapi sudah berhaji. Iya, karena mereka pasti fokus sama tujuannya kan. Pokoknya niatnya cuman itu dulu gitu. Dan menurutku karena antriannya juga bisa dibilang kurang masuk akal ya. Kalau kita nggak buru-buru dan nggak jadikan prioritas, itu mau pergi kapan gitu. Dan selalu ada opsi untuk ketika ada penghasilan tambahan atau misalnya penghasilan kita makin naik, penghasilan kita makin oke dan makin banyak yang bisa ditabung, kita bisa daftar juga sih haji khusus gitu kan. Ya udah, ini tabungan ini ada, atau misalnya udah berhasil nih daftar haji reguler, habis itu kita tetap nabung lebih kenceng lagi, terus jadi bisa daftar haji plus, antriannya makin pendek kan. Itu juga sebenarnya memungkinkan ya. Nggak ada yang hangus, nggak ada apa gitu. Yang penting niatnya dulu. Jadi menurut aku, atau malah ada yang langsung furoda misalnya, karena kayak tahun ini cukup dan bisa berangkat. Dan furoda ini juga kan kadang-kadang ada yang punya uangnya tapi nggak bisa berangkat gitu ya. Kayak gitu-gitu kan balik lagi bukan hitungan manusia ya. Betul. Nah kayak gitu-gitu menurut aku ketika udah difokusin, diniatin, dijadikan prioritas, jalannya pasti kebuka kok gitu. Oke, kalau misalkan aku nih Mbak, misalkan punya penghasilan UMR, misalkan UMR sekarang berapa ya? 5 juta enggak ya? Iya, let's say 5 juta gitu. Nah itu per hari, supaya kan orang biasanya lebih gampang itu per hari nih ya punya celengan gitu. Nah itu naruh berapa sih? Kalau membagi penghasilan itu kan tergantung pengeluarannya ya. Betul. Sekarang kalau gajinya UMR terus masih single, nggak punya tanggungan, nggak punya tanggungan, tinggal di rumah orang tua, bukan sandwich generation, mungkin bisa banyak loh nabungnya. Ya kan, itu yang dikurangi adalah keinginan diri sendiri aja. Kita mungkin bisa nabung ya, pengeluaran sebulan misalnya hanya 50% dari gaji gitu, karena kebetulan rumahnya deket, nggak ada transport yang gede segala macam, itu bisa nabung 50% gaji. Tapi ada juga nih yang UMR gajinya tapi ternyata adiknya lagi kuliah dia yang bayarin, ya kan, sandwich generation lagi nih, itu kan pasti akan beda cerita gitu. Jadi kalau berapa sih yang harus ditabung, berapa sih persentase ideal, itu sangat-sangat bergantung pada tanggungan dan kondisi masing-masing orang gitu. Jadi kita nggak bisa tuh ngejudge orang kayak, gue juga gaji UMR bisa tuh cepet-cepet daftar haji gitu, cuma nabung berapa lama, masa lo nggak bisa? Nggak semua orang menghadapi
hal yang sama, nggak semua orang menghadapi situasi yang sama, jadi memang nggak bisa disamain. Cuman balik lagi kalau memang udah ada niatnya, apalagi tadi ya bagus banget tuh niatnya kayak paspor di cap pertama yang ada di paspor tuh pengen ke Saudi misalnya gitu kan, itu kan udah diniatin banget ya, kita niat baik, niat untuk ibadah, itu pasti jalannya pasti akan lebih lancar sih. Karena banyak juga loh yang niatnya adalah menghajikan orang tua dulu. Benar, ini ya benar, kan. benar. Nah itu kan niatnya udah berkali lipat ya menurut aku ya. Berhaji untuk diri sendiri aja sudah berupa niat yang baik, apalagi mau menghajikan orang tua gitu. Iya. Nah kalau misalkan kita ngomongin masalah menabung, nah BPK itu punya campaign Mbak, yuk nabung haji. Jadi biar orang-orang itu lebih sadar, biar lebih aware. Kalau misalkan ya rukun Islam kelima ini bisa dikejar gitu, kita mencoba breakdown. Ternyata dengan 34.000 itu bisa gitu. Kalau misalkan kita konsisten. Berapa lama tuh? Selama 2 tahun. Wow, nice ya. Kan namanya orang pasti kan akan mengalami ya kenaikan gaji kayak tadi dibilang, ada punya side hustle atau mungkin bonus-bonus gitu. Nah, cuman terkadang bagaimana sih cara kita buat misalkan apalagi ini anak-anak muda gitu, pengen ganti gadget, pengen jalan-jalan, pengen nongkrong-nongkrong kayak gitu. Itu kalau misalkan secara apa ya, bagaimana sih buat bikin kita itu kayak menghindarilah hal-hal tersebut gitu, biar lebih konsisten gitu nabung. Iya, sebenarnya nggak perlu dihindari juga ya, apalagi kalau misalnya budgetnya lebih banyak lagi, apalagi angkanya udah pasti nih 37.000 ya. 34.000 kalau 34.000 lah, 30 ribuan lah, itu kan udah angka yang jelas nih, berarti per hari harus nabung sekian gitu. Apakah penghasilan kamu tiap bulan mencukupi untuk penghasilan tersebut? Kalau memang bisa untuk menabung tersebut, kalau misalnya mencukupi dan masih ada sisanya, kan mau seneng-seneng yang lain juga boleh. Gitu. Kadang-kadang orang tuh mikir kalau financial planning tandanya kita nggak boleh lagi nih, nggak boleh nonton konser, nggak boleh main, nggak boleh punya budget lifestyle, kan nggak juga gitu. Kita boleh asalkan punya uangnya, balik lagi gitu. Jadi gimana caranya biar konsisten itu dengan cara berlatih sih menurut aku. Kadang-kadang orang tuh gampang nyerah banget. Sementara gajian itu cuma 1 bulan 1 kali. Tandanya baru 1 kali gajian itu kamu baru 1 kali berlatih. Siapa sih yang latihan 1 kali terus langsung lancar gitu? Gak ada dong ya kan. Kita pasti masih kayak aduh bingung banget nih, percuma deh kayak gue nabung gak bakat. Kayaknya emang gak bisa nabung nih, udah ngejudge diri sendiri kayak gitu aja. Kita lepasin dulu label-label itu. Gak bisa nabung itu adalah perilaku kamu, dan perilaku itu bisa diubah. Itu jadi change the mindset dulu. Bulan depannya kita coba lagi. Bulan depan itu baru gajian kedua, kamu baru berlatih 2 kali loh. Ya kan, pelan-pelan aja. Mungkin kamu perlu berlatihnya 6 kali. Perlu berlatihnya mungkin 1 tahun. Dan along the way kan ada aja nih tantangan-tantangan ya, tiba-tiba ada kondisi darurat, ada hal-hal yang bikin kita ya kok tabungannya kepake lagi gitu. Nggak apa-apa, karena memang jalannya tuh nggak pernah mulus gitu. Ngelola keuangan ini bukan yang dengerin satu podcast langsung besok lancar. Memang nggak kayak gitu kan. Apalagi ngeliat orang yang udah sukses ya, kayak oh dia udah keren banget ya, dia udah nabung 5 tahun, anaknya bisa sekolah di mana, atau nggak dia bisa ngajin orang tuanya. Ya mungkin dia juga awalnya berliku-liku gitu, tapi dia udah berlalu aja. Jadi patut disadari bahwa ini adalah bukan jalan yang lurus dan nggak berbatu-batu gitu ya. Memang harus dijalani dan harus berlatih terus-menerus. Ya ini berarti kalau kita masih SD SMP itu di buku Sidu itu ada di bawahnya practice makes perfect. Betul ya kan, experience is the best teacher nih. Kalau bulan lalu udah boncos gara-gara satu hal ya jangan diulangi lagi gitu. Itu kan yang biasanya kesulitan sebagai manusia ya, self control sebenarnya. Kita udah tahu nih, dan self sabotage sih. Jadi kita udah tahu nih kalau kita beli ini gak bisa nabung kita bulan ini, tapi kita tetap beli-beli juga gitu. Nah, impulsif itu disadari sebenarnya kenapa sih? Pasti ada underlying issue-nya sih menurut aku. Apakah misalnya anak bungsu seumur hidup tuh pakai baju bekas kakaknya terus, jadi sekarang kayak kalap banget gitu kan, beli baju, beli sepatu segala macem. Atau misalnya seumur hidup nih kayak suamiku, dia tuh waktu kecilnya miskin banget. Emang aku harus bilang miskin karena rumahnya di gang yang benar-benar sesusah itu ya. Dia tuh tipe yang anak sekolah. Iya. Dia tuh anak sekolah yang kaos kakinya tuh merosot terus, tau gak sih, karena udah melar. Iya. Sekarang beli kaos kaki mulu. Sekarang tuh kayak dikit-dikit tuh beli kaos kaki. Pokoknya aku harus punya kaos kaki sebanyak mungkin yang gak melar sama sekali gitu. Jadi kalau pergi kadang-kadang pakai 4 gitu ya. Gak juga sih ya. Tapi kayak kenapa sih beli kaos kaki lagi? Kayak ternyata underlying-nya adalah ya ampun, waktu kecil tuh aku malu banget loh karena kaos kaki aku sering merosot gitu, karetnya melar segala macem. Nah hal kayak gitu kan mending cuman kaos kaki ya kan. Kalau berupa hal-hal yang lebih besar kayak misalnya dulu pernah gak punya laptop pas kuliah gitu, sampai harus minjem sana sini. Sekarang udah kerja, tiap ada laptop keluaran baru pokoknya aku harus beli gitu. Nah hal-hal itu yang disadari bahwa masa lalumu tuh udah berlalu dan gak perlu kamu balaskan dendami hari ini gitu. Itu udah lewat. Ya kalau sekarang perlu ya beli, kalau gak perlu ya gak usah. Itu sih yang paling susah tuh itu. Yang paling susah itu gitu kan, karena seringkali jajan-jajanan aja
Waktu kecil nggak boleh jajan sama orang tua karena nggak ada uangnya gitu. Sekarang apa, mau jajan apa, kita beli makanan tuh kayak beli baju mikir-mikir, beli makanan, wah nggak bisa, itu semua makan gitu kan. Nah itu begitu dipikirin baju ulang. beda 5.000 aja, oh nggak jadi. Nggak jadi ya kan? Makanan aja Iya. 100.000 juga dihajar. Bener. Aice. Iya kan ya. Nah itu kan mungkin ada lagi tuh, kenapa ya kayak gitu. Kenapa ya dulunya apa ya, kenapa yang bikin aku impulsif saat berbelanja sesuatu, itu pasti ada alasannya sih. Nggak mungkin cuman karena nggak mungkin cuman karena emang aku gini aja orangnya, enggak gitu. Pasti ada hal-hal di baliknya sih. Oke, tadi Mbak Anissa juga nyebutin terkait dana-dana yang harus dipos-posin tuh. Itu kan tadi kita harus ada dana pensiun, dana darurat gitu. Apalagi sih yang mungkin menjadi hal yang oke, sebelum nabung haji kita pos-posin dulu nih hal-hal ini supaya semua itu bisa berjalan dengan aman. Oke, jadi sebenarnya dana darurat aja sih. Yang paling urgent adalah dana darurat. Kenapa? Untuk menghindari utang. Jadi kadang-kadang orang tuh mikirnya, kartu kredit nih buat jaga-jaga gitu. Kenapa kamu harus berjaga-jaga dengan uang orang lain? Sebenarnya gitu kan. Sementara kalau di financial planning itu, setelah kamu memastikan penghasilan kamu cukup, step keduanya adalah memastikan di kondisi darurat kamu nggak ngutang. Karena utang itu bikin ribet banget. Berarti kartu kredit yes or no? Untuk beberapa orang yes tidak apa-apa, tapi untuk alat pembayaran, bukan untuk kondisi darurat. Kan banyak ya orang kayak, ini buat darurat. Kenapa lo nggak ngumpulin uang buat dana darurat gitu? Apalagi dana darurat tuh ada aja ya, tiba-tiba motor bulan ini ke bengkel, bulan depannya mobilnya ke bengkel. Oh itu masuk dana darurat ya? Betul. Nggak harus kita kosin sendiri gitu, misalkan maintenance motor, maintenance mobil. Boleh. Tapi itu bisa juga dimasukkan ke dalam porsi dana darurat itu tadi. Kalau maintenance beda dong. Kalau maintenance adalah sesuatu yang terus menerus, iya, rutin. Tapi kalau kondisi darurat itu yang tiba-tiba terjadi, tapi kalau nggak kita keluarin uangnya, hidup kita nggak berjalan normal. Kalau ibu sakit, kalau sakit bisa pakai asuransi kesehatan atau BPJS kesehatan ya, itu kayak di Indonesia tuh udah cenderung aman lah ya kalau sakit gitu. Tapi kalau hal-hal yang kayak motornya mogok, ke kantornya jadi harus ngeluarin ongkos yang lebih besar, tiba-tiba ke bengkel keluarnya banyak gitu, atau mobilnya gitu kan, dia berarti kan mau nggak mau harus kita keluarin uangnya nih, kalau nggak berjalan normal. Atau kalau ibu-ibu nih biasanya ya, mesin cuci rusak. Kalau mesin cuci rusak repot banget, jadi harus ke laundry, jadi keluar waktu banyak segala macam, maka beli mesin cuci dari dana darurat. Atau kalau anak-anak zaman sekarang ya, tiba-tiba harus jadi bridesmaid jahit baju. Nah, oh itu ini ya? Gitu kan? Jahit baju emang sendiri ya kalau bridesmaid itu ya? Sendiri dong, kayak ada sih yang dibayarin tapi banyak juga yang sendiri gitu. Ini gak enak banget lagi, gak mungkin, temannya deket banget segala macam. Kan jadinya darurat ya, kalau gak dilakukan mungkin pertemanannya putus ya. Mungkin ada juga sih yang gak apa-apa pertemanannya putus gitu ya. Tapi jadinya ya udah boleh pakai dana darurat gitu. Hal-hal yang jadinya tuh hidup kita gak berjalan smooth lagi ketika ini gak dilakukan. Tapi lagi-lagi nih, definisinya juga harus strict gitu. Karena ada aja yang darurat banget nih tanggal kembar ya kan, kapan lagi nih stiker 50% diskonnya. Itu kan tidak darurat, kan hidup Anda tidak terancam ya kan, tidak beli sepatu itu. Tidak memiliki. Tidak, yang sakit hatimu saja ya kan ya. Tidak ada yang tersakiti lagi. Nah itu sih yang perlu didefinisikan ulang, dan jangan impulsif aja sih sebenarnya. Karena ada mindset nyesel beli atau nyesel nggak, jangan sampai nyesel nggak beli ya. Nah itu dia kan, padahal nih ya kita tuh hidup di dunia di mana produksi tuh jalan terus kok. Itu sepatu yang kamu beli tahun depan dia punya model baru lagi juga, dan kamu mungkin akan pengen beli juga gitu. Ketika ada kesadaran baru bahwa barang baru tuh bakal ada terus loh, model baru tuh bakal ada terus loh. Sekarang yang tinggalan yang ini ya udah lah ya, nggak apa-apa. Itu perlu dilatih terus menerus, dan pada akhirnya ya nggak apa-apa kok, kemarin nggak beli juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita terus-terusan ya kelar sih, kayak pengen beli lagi, nggak ada porsi latihannya jadinya. Iya. Aku nanya kayak begini soalnya aku merasa kalau pertanyaan aku ke orang yang tepat. Karena seorang Anissa Steviani ini, aku tuh mendapatkan feeding informasi dari istri gitu, terkait bahkan anaknya, dia sudah merencanakan ini, dan itu pengen diimplementasikan ke kehidupan rumah tangga kita. Oh ya udah. Karena kalau misalkan aku menteri keuangan ya pasti gitu. Istri tuh jadi menteri keuangan. Betul. Tapi kalau misalkan sekarang lagi ngetren juga tuh kata-kata frugal living. Yes. Nah itu bahkan dari Islam pun Nabi juga mencontohkan untuk frugal living ini. Tapi buat orang-orang yang mungkin baru memahami istilah ini, itu apa sih Mbak? Oke, jadi frugal living itu adalah hidup below our means gitu ya. Jadi kita hidup di bawah kemampuan kita. Di bawah bahkan, bukan di line yang sama.
bukan di line yang sama. Jadi kalau yang sama sesuai kemampuan kan namanya. Nah, kalau ini di bawahnya. Kenapa? Supaya ada selisih yang bisa ditabungkan lebih banyak. Untuk apa emang nabung lebih banyak? Supaya kita bisa hidup lebih tenang, nggak kerja lagi pun nggak apa-apa gitu kasarnya. Jadi kita ngambil sebanyak mungkin porsi tabungan kita untuk ditabungkan yang jadinya nanti dana pensiun. Oke. Gitu. Jadi mau pensiunnya umur 35, mau pensiunnya umur 40, nggak kayak orang-orang zaman dulu umur 60 masih kerja capek banget gitu kan. Nah, tujuannya itu. Jadi kita menyisihkan sebanyak mungkin porsi penghasilan kita untuk menabung pensiun. Emang bisa gitu? 40 udah pensiun gitu? Ada sih yang bisa. Tapi kan balik lagi ya, ketika ada orang yang bisa, lihat dulu backgroundnya kayak gimana. Iya, aku tuh taunya Raditya Dika tuh, katanya udah kalah orang sana. Oke, kita kasih contohnya Raditya Dika yang semua orang tahu ya. Dia udah lama banget loh berkarirnya ya kan. Dia bikin buku aja dari kuliah dan bukunya tuh best seller. Bukunya nggak cuma satu. Abis itu tuh jadi IP dan banyak banget, jadi film, jadi segala macam dan dia terus menerus konten. Akan sangat berbeda dengan kamu yang kuliahnya hanya kuliah aja, lulus kemudian kerja di satu kantor, gajinya UMR tanpa ada penghasilan lain. Gitu ya. Jadi dia bisa pensiun di umur segitu ya karena memungkinkannya punya penghasilan dari sejak kuliah gitu dan dengan nominal yang sangat besar. Itu yang pertama. Dan kenapa kita harus living below our means ya? Karena kebanyakan orang itu hidupnya ya bahkan melebihi kemampuannya gitu ya. Kita lihat sendiri banyak teman-teman kita yang jadinya terjerat pinjol, belanja-belanja juga pakai paylater gitu kan. Aku mau tanya dulu deh sama Sembo. Tahu nggak sih orang belanja pakai paylater itu tertinggi untuk belanja apa secara data? Handphone, bukan? Ya dong, ya kan? Manusia-manusia normal kayak kita mikirnya pasti handphone lah, barang elektronik lah gitu kan. Enggak, nomor satunya adalah fashion. Oh, fashion. Beli baju, ngutang gitu. Itu kan udah jelas ya, sesuatu yang dia di luar kemampuan kita. Berarti itu cewek? Belanja fashion lah nomor satu. Most likely mungkin perempuan. Nggak tahu juga ya, siapa tahu kan kita juga nggak tahu ya, laki-laki kan zaman sekarang banyak juga ya baju-baju cowok lokal-lokal lucu-lucu, sneakers lokal ya kan. Nah itu jadi udah jelas hidup di luar kemampuannya. Sebenarnya kan kalau nggak beli baju nggak mati juga dong. Iya, ya kan? Betul. Nggak mengubah keseharian dong gitu ya, cuman biar lebih keren aja gitu. Nah ketika kita mulai turun nih hidup sesuai kemampuan, itu aja orang-orang udah pada tapi nanti gue nggak bisa liburan dong karena liburannya biasanya pakai cicilan 0% misalnya. Ntar gue nggak bisa punya handphone baru dong karena handphone juga biasanya nyicil gitu. Itu udah susah banget. Apalagi kita turun lagi nih, hidup di bawah kemampuan, ya udah hidupnya secukupnya aja. Mau sekarang pakai handphone sampai rusak, bahkan misalnya pakai sepatu kalau udah rusak kita jahit aja gitu. Sebisa mungkin menekan pengeluaran supaya bisa ditabung lebih banyak gitu. Nah tapi boleh nggak sih nyicil 0% gitu, Mbak? Aku sih nggak pernah menyarankan ya. Kenapa? Karena habitnya yang bakalan susah. Kita merasa bahwa bakal ada uang terus kok, padahal itu bukan uang kita. Iya kan? Ketika kita terbiasa si hidup di atas kemampuan kita itu, ya nggak selama juga kita akan lebih susah lah untuk berlatih bahwa uang kita tuh cuma segini loh. Kita tuh nggak perlu loh beli sesuatu yang jauh lebih mahal daripada penghasilan kita. Oke. Berarti izin Mbak, kalau misalkan aku pengen merangkum nih dari tadi kita sampai obrolan kita sampai saat ini gitu. Nah, don'ts-nya itu apa sih? Yang orang misalkan ya udah dia kehidupan dengan single, dia masih muda gitu, dia pengen memperlihatkan diri dia itu seperti apa ke orang-orang, tapi yang don'ts itu apa? Itu kan wajar ya ketika orang pengen seperti itu, pengen dilihat gitu. Nah tapi yang nggak boleh itu apa? Tadi kan tidak disarankan untuk pay later, terus habis itu kalau misalkan kartu kredit juga untuk pembayaran saja. Nah apa lagi nih? Hidup sesuai kemampuan aja sih. Jadi kalau aku tuh orang-orang tuh bilang aku tuh frugal gitu ya. Kayaknya aku gak frugal deh. Aku gak merasa aku frugal gitu. Karena kalau aku tipe yang 50-50 nih kan. Kalau orang zaman dulu tuh bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Itu tiba-tiba orang yang frugal living tuh. Kayak sempat baca berita orang di Jepang apa di mana gitu yang dia menekan banget hidupnya sampai dia tiba-tiba punya properti banyak banget. Iya, terus ada tipe kayak gitu. Tapi kayak makannya tuh kayak tiap hari tuh sedih banget lah gitu. Nah, kalau nasi garam lagi. Aku males banget kan. Nah aku tuh nggak mau yang kayak gitu. Aku tipe yang maunya bersenang-senang sekarang, bersenang-senang kemudian gitu. Tapi kita tahu diri, pakai batasan ya kan. Jadi sebagian uang ditabung untuk masa depan, sebagian kita pakai buat saat ini gitu. Karena kita juga nggak muda 2 kali. Anak kita juga nggak SD 2 kali, ya kan? Betul. Berarti untuk entertaining diri sendiri itu it's okay. Iya oke banget. Tapi kita bagi nih setelah kita punya porsi yang untuk masa depan dan untuk tujuan-tujuan keuangan penting ya, baru kita sisa uangnya dipakai untuk entertain hari ini. Nah tapi sesuai kemampuannya itu nih yang orang biasanya susah. Oke. Nah, kasarnya tuh kalau nggak punya uang jangan beli. Udah sesimpel itu sih sebenarnya.
Tapi kan ada orang yang bilang kalau kalau misalkan ini ya mindset para pengusaha gitu, itu dibilang kalau misalkan belum punya 2 kali dari kemampuannya jangan beli gitu. Nah ini seru nih. Jadi saat kita mengelola uang pertama kali, semua uang tuh udah ada pos dan tujuannya masing-masing. Misalnya ketika terima gaji, oh yang ini buat bulanan, ini buat bayar listrik segala macam gitu ya, beli bensin. Ada juga pos-pos yang untuk tabungan, ini untuk tabungan haji, ini untuk tabungan pensiun, ini untuk tabungan beli rumah misalnya. Itu udah kebagi-bagikan. Nah ketika kita mau beli sesuatu, kita masukin juga ke situ. Misalnya nge-relate sama anak-anak muda tuh biasanya, tapi aku pengen nonton konser di Korea gitu ya. Misalnya ya. Banyak banget tuh yang kayak gitu. Apakah harus punya 2 kali lipat uang untuk ke sana? Kan enggak juga gitu. Asalkan memang udah ada posnya. Kamu mau ke sana, kamu udah punya dana darurat belum? Kalau nanti pulang dari sana terjadi kondisi darurat, kamu udah ada backupnya belum gitu uangnya? Atau kamu misalnya udah punya pos-pos tabungan pensiun belum? Aku selalu menyarankan anak fresh graduate nabung buat pensiun juga deh, meskipun kasarnya kayak sebulan 100.000 gitu. Tapi kita masukin ke pos dana pensiun biar ada perasaan bahwa aku mengumpulkan uang pensiunku dan anakku terjadi sandwich generation. Itu ada perasaan itu. Atau kalaupun gak mau punya anak ya, di masa depan aku akan hidup mandiri, misalnya gitu. Jadi setelah itu terkumpul, mau uangnya dipakai apapun terserah gitu. Jadi nggak usah nunggu 2 kali dulu. Aku sih nggak apa-apa ya, kecuali memang ada orang yang ambisius banget ya dan nggak suka ngelihat tabungannya jadi kosong banget gitu. Ada punya pos YOLO misalnya. Dulu aku punya satu pos di investasiku namanya pos YOLO. Jadi aku masukin aja sisa uang ke situ semua. Kalau tiba-tiba ada yang ngajak liburan tuh aku punya uangnya. Gitu. Kalau tiba-tiba ada yang ngajak nonton konser, aku punya uangnya. Gitu. Nah hal-hal kayak gitu yang biasanya orang tuh nggak kepikiran untuk bikin. Setelah bikin kan ya mau dihabisin terserah kamu juga, toh yang lain sudah terpenuhi. Pos YOLO ini ya entertain gitu buat entertain, tapi kan nggak tentu tuh diisinya kalau ada sisa uang lebihan aja. Jadi udah nabung, udah yang semua prioritas sudah selesai, ada sisa kita masukin nih ke pos YOLO. Gitu. Ini kita masih bahas anak muda nih, Mbak. Nah kalau misalkan emang seperti itu, ini kita coba dengan contoh kali ya. Tadi anak muda gaji 5 juta, terus habis itu dana darurat itu berapa persen? Dana darurat itu 3 kali pengeluaran bulanan minimal. Jadi bukan dari penghasilan. Misalnya kalau pengeluaran bulanannya 4 juta, ya udah berarti 4 dikali 3. 12 kali itu minimalnya segitu. Kan orang pusing ya, dapat dari mana gajinya 5 juta kok bisa nabung sampai 3 kali pengeluaran bulanan? Bisa. Banyak orang sudah melakukannya dan itu akan lebih tenang. Kenapa? Karena kalau ada kondisi darurat kamu nggak bingung lagi, nggak minjem duit lagi, ya kan? Nggak ngutang ke apalah, maksudnya lembaga-lembaga peminjaman uang juga enggak gitu kan sering kali kan minjem ke temennya gitu-gitu kan. Itu tuh nggak usah dilakukan lagi gitu. Jadi dana darurat itu selalu jadi yang pertama. Berarti contoh misalkan tadi dia gaji 5 juta, terus habis itu pengeluaran mungkin 3 juta aja lah, pengeluaran per bulan 9 juta deh gitu. Berarti harus 9 juta. Ketika itu 9 juta terpenuhi, dijaga aja segitu. Dijaga aja. Kalau kepake diisi ulang lagi. Nah, berarti nanti ketika di bulan-bulan selanjutnya itu nanti pos untuk dana darurat ini bisa dipakai untuk yang lain-lain. Betul. Ya. Maka dari itu bisa langsung daftar haji tuh dari kos-kos pengeluaran-pengeluaran yang mungkin tadinya udah dibuat dana darurat udah selesai gitu. Nah tapi kalau misalkan Mbak Anissa kan sudah daftar haji betul? Alhamdulillah. Wah senang nih kalau kayak gini. Berarti kan kalau kata orang itu kalau misalkan sudah mendaftarkan haji itu kewajiban hajinya itu sudah selesai. Nah intinya adalah daftar dulu, niatkan dulu. Karena kalau slogan BPKH juga haji itu dari niat. Betul. Kalau misalkan kitanya dari awal sudah nggak niat, ya mau gimana gitu untuk mencapai tujuan itu. Nah tapi kalau dirimu sendiri Mbak, waktu itu apa yang memotivasi buat daftar haji deh? Sekeluarga berarti? Sama suami. Keluarga sama siapa ya? Keluargaku hanya suamiku. Anakku belum cukup umur untuk didaftarin haji sih. Jadi sama suami aja. Iya 12 tahun. Apa ya kayak pelan-pelan tuh ngeberesin dulu tujuan-tujuan keuangan prioritas. Jadi aku financial planning dari 2013. Dana darurat terkumpul sebagai satu keluarga yang ideal dengan anak satu itu kan 9 kali pengeluaran bulanan. Berat banget ya kayak dana darurat dengan anak satu 9 kali pengeluaran bulanan. Betul. Nangis ya kayak ini tuh bukan satu hal yang bisa dikumpulkan dalam 1 tahun saja gitu kan. Mana aku tuh di tahun ketiga sempat rumah kecurian, kayak elektronik habis semua. Jadi ulangi lagi beli laptop segala macam dari awal. Jadi dana darurat itu kekumpul kembali ideal itu setelah 6 tahun financial planning. Lama banget ya. Jadi sekitar tahun 2019 lah. Nah, setelah itu pelan-pelan baru ngumpulin hal-hal lain kayak dulu mobilku tuh jelek banget ya. Jadi kita pakai tahun 2013 nikah itu, 2014 punya anak, itu aku pakai mobil tahun 2000. Ya kan, sementara temen-temenku tuh mobilnya pada keren-keren banget, tapi ya memang cicil sih dan aku nggak mau gitu kan. Aku kayak pengen beli mobil cash aja lah, yang penting mobil itu kan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya gitu. Tapi lama-lama kan capek juga ya pakai mobil tua ya.
ganti mobil gitu. Jadi pelan-pelan kita si keuangan-keuangan prioritas itu kita beresin. Yang pertama itu waktu itu aku beli makam, Menarik nih. daftar haji, baru kemudian ganti mobil. Oke, berarti sudah selesai dengan dengan kebutuhan-kebutuhan tadi. Iya. Yang lain-lain itu sudah selesai. Kalau beli rumah, kalau orang biasanya nanya rumah juga ya. Kebetulan suamiku dan aku itu beli rumahnya tuh udah lama. Jadi kita KPR dari zaman dulu waktu awal-awal fresh graduate. Teman-temannya suamiku tuh pada beli motor, ya kan, beli kamera. Dia beli rumah. Kayak alright gitu kan. Terus mati-matian lah saat fresh graduate mencicil rumah. Jadi alhamdulillah tahun ini lunas nih rumah yang KPR itu. Jadi rumah udah nggak jadi prioritas. Tapi yang harus juga digarisbawahi kan orang kayak enak banget 6 tahun nikah kok udah bisa beli banyak hal gitu ya. Nggak liburan Syai. Nggak liburan. Jadi liburan terakhir itu pas anakku masih bayi yang kayak belum beli tiket pesawat gitu ya. Itu pun cuman ke Singapura dan kayak pokoknya liburan yang pokoknya aku pengen ngajak Singapura nggak dia. cuman Mbak. Nggak ya, sorry. Kalau ke karena gini, Pandeglang betul. Jadi harus ada background dulu. Karena dulu sebelum nikah itu aku hampir tiap bulan ke Singapura untuk kerja. Oke, kerjaan ya. Kerjaan, liputan. Iya, waktu jadi jurnalis tuh ada momen aku tiap bulan tuh ke Singapura. Jadi aku merasa Singapura tuh kayak pulang kampung gitu lah. Kan ada orang-orang yang dulu kuliah di mana lalu pulang kampung gitu. Jadi ada tulisan Anissa Steviani Wasir di Orchard ya. Iya gitu kan ya, kayak aku tuh kayak lebih hafal banget gitu karena sering banget ke sana. Dan habis itu kayak kita nggak mampu nih. Itu tuh kemarin ternyata kita ngabisin uang yang sangat-sangat banyak. Jadi kayak reality check bahwa setelah punya anak itu kita nggak bisa liburan nih. Oke. Dari situ itu titik terakhir kita liburan dan abis itu ya kasar-kasarnya ke Jakarta Aquarium aja nggak? Kenapa? Kayak nggak bisa nih kemarin tuh kita terlalu maksain. Ternyata kita nggak bisa loh ngeluarin uang untuk entertainment tuh belum bisa gitu. Karena punya anak itu ya pas apalagi anaknya masih bayi ya. Pengeluarannya itu nggak terduga banget, banyak banget, vaksin aja mahal ya kan. Hal kayak gitu yang bikin aku kayak oh ya kita nggak akan liburan lagi sampai semuanya udah terpenuhi. Jadi akhirnya baru bisa liburan lagi setelah si dana darurat terkumpul itu. Ya dan kemarin baru ke Eropa ya. Ya akhirnya, itu ke Eropa itu juga kan kayak aku ke Eropa karena ada keluarga kan di sana ya. Jadi bukan yang cuman iseng doang haha gitu enggak sih ya. Jadi ada budeku di sana. Terus aku tuh mikir nanti kalau punya uang aku mau ngunjungin bude aku ke sana. Tapi kan kayaknya masa sih nggak daftar haji dulu gitu kan ya. Habis itu kayaknya kita beli makam dulu kali ya gitu. Kayaknya kita ganti mobil dulu kali, ini mobil udah gila banget nih pakai mobil yang setua itu gitu. Kayaknya udah nggak sanggup lagi. Jadi pelan-pelan kayak si prioritasnya itu diberesin termasuk dana pendidikan anak. Karena aku cukup concern sama sekolah anak dan harus digarisbawahi juga karena anakku dalam tanda kutip spesial ya, bukan anak berkebutuhan khusus enggak gitu, tapi dia ada satu kondisi di mana nggak bisa ke sekolah pada umumnya gitu. Nah si kondisi inilah yang bikin aku kayak lebih aware untuk dia nggak bisa nih kalau sekolahnya misalnya pace-nya disamain semua anak harus gitu. Dia nggak bisa gitu. Jadi aku concern banget. Jadi ketika udah kekumpul uang SD, uang SMP, tinggal ngumpulin SMA dan kuliah, baru aku liburan, baru aku ya balik ke lifestyle lagi gitu. Berarti udah selesai dana pendidikan buat anak? SMP udah, SMA sih sebenarnya uang pangkalnya udah, cuman kuliah sih yang belum sih. Masih lama juga sih anaknya baru kelas 4. Iya. Soalnya karena istriku terinspirasi dengan Mbak Anissa gitu. Pressure. Iya, betul. Jadi kayaknya sepertinya aku tidak akan liburan dulu deh. Tapi bisa kok. Yang aku pengen highlight dari perkataan Mbak Anissa tadi, kalau misalkan kayak KPR atau kredit itu disarankan atau tidak? Sebenarnya aku tuh yang kredit cuma rumah aja. Karena pada saat itu juga emang suamiku ngambil KPR sebelum ketemu aku ya. Jadi itu adalah keputusan yang bukan keputusan dalam pernikahan gitu. Tapi buat teman-teman yang gak ngerti ini tentang gono gini segala macam, kalau bayar KPR-nya masih dalam pernikahan itu masih termasuk harta bersama ya. Jadi aku nggak kepikiran untuk kredit apapun. Mungkin juga karena aku dibesarkan demikian ya. Aku yakin kredit ini dibawa dalam culture keluarga. Ada keluarga yang tipe-tipe nasihatin anaknya kalau nggak kredit lu nggak bakalan punya. Betul. Gitu kan. Beli aja nggak apa-apa ngutang gitu. Nah kalau nggak ngutang nggak bakalan punya. Keluarga aku nggak. Ayahku tuh dari dulu beli mobil segala macam tuh cash. Jadi aku ngerasa kayak ayah aku juga bisa, masa aku nggak gitu. Kalau situasinya begini, misalkan contoh ya, ini kita punya uang dan pada saat itu ada handphone lah contohnya kalau misalkan supaya relate dengan haji muda semua gitu. Itu kita ada dapat tawaran kredit 0% atau kita bayar dengan cash duit kita.
Aku kan lebih pernah menggiurkan 0%. Betul, dan aku pernah. Jadi aku pernah beli iPhone dulu tahun berapa ya, aku udah ngonten lah pokoknya kayak alasannya ini kan buat kerja Iya, gitu kan. Belilah iPhone 6 kalau nggak salah tuh, cicilan 0%. Itu handphone udah kayak nggak berasa bentuknya, cicilannya masih ada. Kayak aku nggak lagi kayak gini ya. Orang kan mikirnya gini, nggak apa-apa kalau ada duitnya cash kita investasiin aja nanti jadi untung. Jadi kayak misalnya harga iPhone zaman dulu berapa ya, 15 juta misalnya gitu. 15 jutanya kita investasiin, masukin misalnya reksadana pasar uang. Abis itu kita cicilan 0%, tiap bulan kita tabung gitu, kita bayar cicilannya. Nah si uang yang 15 juta di awal kan udah kesimpan nih selama setahun, ada untungnya gitu. Percayalah untungnya nggak seberapa dibandingin kayak tiap bulan kok jadi bayar cicilan yang kayak nggak perlu beban, gitu. ya? Ada beban. Jadi aku sendiri memang nggak pro sama kredit sih, termasuk kredit mobil gitu. Makanya dengar mobil 400 juta lah, itu kalau bayar cash kayaknya mahal banget ya gitu. Tapi kalau pun nyicil juga nggak mau gitu. Nah tadi kan Mbak Anissa kan tadi beli makam. Mana duluan tuh? Beli makam, haji sama mobil tadi ya? Kalau nggak salah beli makam dulu, haji terus mobil. Nah kalau misalkan ini untuk orang-orang mungkin yang belum mempunyai rumah. Terus habis itu juga beli rumah udah duluan ya sebenarnya kalau mau dihitung ya. Nah kalau misalkan untuk saran buat orang-orang yang mungkin dia lagi dihadapin nih harus ya kalau beli rumah itu kan biaya-biayanya banyak ya. Dari uang mukanya, terus belum juga nanti cicilan KPR tiap bulannya gitu. Sama habis itu dia juga punya niat yang cukup besar untuk daftar haji. Kira-kira kalau kayak begitu mana sih berdasarkan skala prioritas aja deh? Aku tuh nggak melihat pembelian rumah itu sebagai sesuatu yang harus segera. Oke. Iya, menarik. karena nggak semua orang butuh rumah segera. Oke. Iya, kayak aku nih, aku KPR rumah tuh di Bandung, bukan di Jakarta. Kenapa? Karena ya mikirnya nggak kebeli rumah di Jakarta di mana gitu ya. Ini ke kantor sini ya, ke kantor ke sini ini ke Kuningan ya. Aku tuh cuma 15 menit dari rumah. Karena aku sewa rumah di dekat-dekat sini gitu, di tengah kota gitu kan. Aku nggak melihat aku akan selamanya tinggal di situ, enggak. Apakah aku akan selamanya tinggal di Jakarta? Enggak juga gitu. Jadi pembelian rumah bagi orang-orang yang bekerja di kota bukan asalnya mungkin nggak urgent. Kamu bisa aja nabung, kemudian nanti pada saat pensiun baru beli rumahnya. Tapi harga rumah naik terus Kak, gitu kan generasi harga rumah Senin harga naik ya, seolah-olah kayak tiap hari Senin harganya naik gitu. Enggak kok. Padahal Selasa, Rabu, Kamis, Jumat juga naik ya? Enggak juga. Jadi secara data itu sebenarnya kenaikan harga rumah tuh enggak setinggi itu. Boleh dicek itu rata-rata cuma 4-5% per tahun. Sementara kalau kita berinvestasi di tempat yang lebih tinggi, tandanya kita bisa melawan kenaikannya, ya kan? Kita investasi di reksadana pendapatan tetap 7%, atau misalnya naruh di tempat-tempat yang 7-8% lah, kita bisa lawan kenaikan harga rumah. Biasanya. Betul. Jadi misalnya kalau kita sekarang nggak tahu mau beli rumah di mana, terus juga kita apalagi kerja pindah-pindah, kerja misalnya di BUMN, terus dia mutasi tiap 2 tahun. Mau beli rumah di mana gitu. Kamu beli rumah di satu titik, abis itu nggak ada yang nempatin, nyari pengontrak juga harus ada orang yang nunggu. Itu kan nggak urgent jadinya untuk beli rumah. Jadi nggak selalu harus beli rumah segera, sesuai kebutuhan aja. Kamu butuh tempat tinggal nggak gitu? Butuh tempat tinggalnya di mana? Apakah harus beli atau nggak apa-apa sewa dulu? Gitu, yang jelas ditabung untuk pembelian rumah saat pensiun. Oke. Gitu. Oh, berarti udah ada goalsnya gitu ya. Iya. Udah dikasih deadline time lah gitu. Benar, kecuali ada orang-orang yang memang sangat ingin tujuan keuangan pertama mereka tuh beli rumah karena misalnya punya pengalaman buruk dengan rumah di orang tuanya. Jadi misalnya orang tuanya sering diusir sama penyewa rumahnya gitu kan. Jadi ngontrak diusir-usir atau enggak capek banget dari kecil pindah-pindah rumah terus. Pokoknya nanti kalau punya uang sendiri mau beli rumah yang pertama. Nah, itu kan berarti jadi tujuan prioritas ya. Tapi kalau kayak aku gini yang kayaknya nggak bakal di Jakarta selamanya deh. Kayaknya pengen rumah di Bali deh, kan masih ada kayak gitu-gitu ya. Ya nggak usah beli rumah, yang penting nabungnya aja gitu. Iya. Karena untuk beberapa orang kan merasa kalau misalkan yang kebutuhan primer. Nah, sekarang kita mengkategorisasi kebutuhan primer itu gimana, Mbak? Kadang-kadang ngerasa kalau misalnya ganti handphone tadi yang dibilang kan, oh buat konten ini bisa menghasilkan, beli kamera nih, beli ganti-ganti lensa gitu. Ini kan bakal muter duitnya. Nah, cuman skala yang kalau misalnya dari SD kita belajar primer, sekunder, tersier gitu. Nah, itu gimana buat kita mengkategorisasi ini gitu? Setiap orang pasti jawabannya beda-beda sih ya. Betul. Iya, semua orang rumah itu kan nggak perlu beli, itu bisa juga sewa. Tapi sama-sama rumah gitu kan. Jadi nggak apa-apa banget gitu kalau misalnya rumah primer sih, tapi kayaknya mau sewa aja deh. Ya udah nggak apa-apa gitu. Atau nggak mobil, yang paling sering kan, apalagi tidak tinggal di Jakarta yang akses transportasinya lebih mudah daripada di daerah lain ya. Mungkin yang di Jakarta kayak ngapain punya mobil? Udah banyak banget kan orang bilang kayak gitu, ya nggak perlu deh lu di Jakarta pakai mobil. Ya perlu kalau bawa bayi karena nggak bisa bawa stroller gitu kan. Ya perlu kalau misalnya
misalnya ada orang tua yang harus diantar ke rumah sakit, nggak bisa juga kita bawa bolak-balik naik MRT misalnya gitu. Jadi kan kebutuhannya akan sangat customize gitu, nggak bisa kita semua orang bilang pokoknya abis nikah lo beli rumah ya, abis beli rumah lo beli mobil ya nggak bisa juga gitu. Tapi kalau konteksnya dalam berhaji, ujung-ujungnya kan pasti semua orang mau dong naik haji gitu ya jadikan tujuan keuangan prioritas. Nah kalau misalkan kayak begitu Mbak, ada nggak sih habit-habit sederhana aja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan goals kita tadi dalam artian daftar haji ya. Kita ngomongin daftar haji dulu, karena daftar haji itu 25 juta. Kalau misalkan anak-anak muda itu pasti ketika udah punya 10, 15 gitu, itu pasti mikirnya itu ini gue bisa handphone ngapain kan. Yang bukan handphone aja gitu, pengen ke Singapura, pengen ke Korea kayak gitu. Nah ini gimana caranya hal-hal sederhana? Contoh ada orang-orang yang nggak mau ngopi lagi gitu, ngopi-ngopi yang cantik-cantik gitu-gitu. Gimana sih Mbak? Hitung sih, karena kan gini ya, anak milenial dulu ya waktu aku muda seperti anak Gen Z sekarang dibilang nggak bisa beli rumah, dulu juga milenial dibilang nggak bisa beli rumah gara-gara kebanyakan ngopi itu kan katanya. Tapi dibilang kan orang Jakarta udah nggak bisa beli rumah di Jakarta. Betul, hitung aja. Kamu nggak ngopi juga tetap nggak bisa beli rumah ya kan? Kayak, benar. Iya kan, kayak hitung aja dulu. Sebenarnya masuk nggak hitungannya gitu. Jadi step pertamanya adalah begitu dapat gaji, kamu make sure dulu nih pengeluaran kamu tuh apa aja sebenarnya. Banyak orang yang nggak yakin loh sama pengeluarannya, ngawang aja gitu kayak bensin cukup deh segini, kayaknya jajan cukup deh segini, makan siang bisa lah 15.000, padahal dihitung gimana pun misalnya daerah sini nggak bisa gitu ya, minimal 25.000. Ujung-ujungnya kan di akhir kayak udah nabung di awal, di akhir kepake-pake lagi terus kayak nggak bakat lah gue nabung gitu. Padahal emang kamu nggak tahu persis pengeluaran kamu tuh apa aja dan berapa. Apalagi kalau yang tiap harinya ojol atau enggak sering order makanannya online gitu ya. Bapaknya melas aja kita pengen ngasih tip lebih banyak ya. Betul. Kan kayak ya nggak tega lagi ya kan. Aduh background story-nya menyedihkan. Iya kayak wah kesian lagi gitu kan. Jadi pengen kasih tip lebih banyak dan itu nggak kita alokasikan sebagai satu budget. Ujung-ujungnya ke akhir bulan kok nggak cukup sih duit transport ya, karena kan kamu nggak tegaan ya sama orang gitu. Ujung-ujungnya ngasih tip yang lebih banyak. Nah ketika kita udah yakin sama semua pengeluaran kita bakalan bisa lebih disiplin ya untuk membagi-bagi pos-posnya itu. Kemudian ya udah hidup sesuai budgetnya aja. Budget makan segini ya jangan lebih, budget transport segini ya jangan lebih, budget belanja shopping gitu berapa ya jangan lebih, sehingga pos tabungannya nggak terganggu gitu. Nah pertanyaannya gimana kalau udah dibudget-budgetin tetap nggak bisa nabung? Berarti ada yang berlebihan tuh. Apakah berlebihan pengeluarannya? Misalnya ternyata transport nih gede banget karena rumahnya jauh banget gitu ya. Kayaknya akan lebih irit kalau ngekos misalnya gitu. Itu berarti bisa dikurangi pengeluarannya. Atau ya gak ada cara lain selain ditambah penghasilannya. Ternyata pengeluarannya enggak kok Mbak, aku udah irit banget gitu ya. Semuanya udah terpos-poskan dengan baik. Aku juga udah disiplin tapi uangnya masih kurang nih untuk nabung lebih banyak. Ya uang kan nominalnya pasti. Jadi otomatis harus ditambah penghasilannya gitu. Dan opsi penghasilan tambahan ini aku selalu bilang ya, bukan perkara bisa nggak bisa tapi mau nggak mau sih. Oke. Kayak banyak orang kayak tapi aku nggak bisa, mau nggak gitu. Kayaknya lo nggak mau doang. Kayak kalau bisa tuh bisa. Sekarang semua hal tuh kayak bisa dipelajari online lah gitu ya, nggak perlu kemana-mana tuh bisa banget gitu. Tapi pada akhirnya kalau kamunya nggak mau ya pasti nggak bisa gitu ujungnya. Jadi berawal dari mau dulu sih. Iya, kadang-kadang suka males. Bahkan kadang-kadang udah depan mata nih, misalkan orang minta dijualin apa, bantu gue dong jualin ini kan lumayan. Iya. Nggak gitu. Bakat gitu kan alasannya. Harusnya bakatnya tuh adalah kebutuhan aja sih. Kita butuh banget ya udah kita lakuin gitu. Nah, next Mbak. Tadi kan Mbak Anissa bilang kalau misalkan beli tanah kuburan untuk dirimu dan suami. Nah itu seberapa penting juga? Jadi kemarin tuh aku mikirin banyak hal ya setelah daftar haji. Terus aku lupa kuburan dulu apa daftar haji dulu. Pokoknya itu momennya gak jauh beda lah gitu ya. Aku mikirin bahwa ternyata di Indonesia itu kuburan aja repot ya. Bener. Kayak rebutan gitu loh. Jakarta apalagi dan apalagi kalau KTP-nya bukan Jakarta gitu ya. Kayak ternyata meninggal aja ngerepotin orang ya gitu. Aku jadi mikirin sama suamiku, terus survei ternyata harga makam itu nggak seheboh itu, nggak seheboh yang dibayangin orang-orang gitu. Karena kalau orang bilang makam pasti mikirnya makam mewah, terus mikirnya tuh kayak harganya bakalan ratusan juta, miliaran gitu ya.
nggak lebih mahal dari mobil-mobil yang ada di jalanan kok sebenarnya, cuman akan dijadikan prioritas apa enggak, masih lebih mahal Avanza Mas. Oh, kira mobil-mobilan di pasar Enggak Gembrong dong gitu. ya, masih lebih mahal Brio. Oh iya. Iya, jadi sebetulnya tidak semahal itu, dan aku cari memang tanah makam yang sudah terbiasa di bidang properti dan hospitality. Hospitality dalam tanda kutip, padahal sayanya akan di dalam ya, ini kayak dark sekali pembicaraannya, tapi kan kita ngomongin orang yang ditinggal ya, apakah orang yang ditinggal akan merasa nyaman gitu. Juga si properti itu tadi, kenapa? Karena kita ngomongin tanah yang nggak tahu akan kita pakai kapan. Bener. Ya kan, bisa dipakai nanti malam, bisa dipakai 50 tahun lagi gitu. Apakah perusahaannya akan terus bisa maintain perusahaan dengan baik sehingga 50 tahun lagi dia tetap ada gitu. Itu kan masalah tanah tuh jadinya properti kan. Makanya aku cari background perusahaannya yang memang biasa menangani properti dan hospitality. Itu salesnya tuh beneran ini loh Mas. Ini nanti yang melayat bisa duduk di bawah pohon ini. Gitu kayak terus kita kayak biasa aja karena dia biasa juga kan ngomongnya iya oke. Baik. Kita di dalam ini Kak. Ini pakai AC loh, kamar mandi dalam loh. Kita di dalam Kak gitu ya, kayak gitu sih. Cuman jadinya semakin kesini ya, semakin merasa bahwa pembicaraan kematian itu memang lebih pasti daripada masa depan gitu. Kita tuh lebih pasti mati loh. Kita nggak tahu loh masa depan apa yang kita lihat ya. Kita nggak bakalan tahu masa depan kita bakal jadi apa, tinggal di mana. Tapi mati itu pasti gitu. Jadinya sebelum liburan, sebelum ganti mobil, akhirnya aku sama suamiku, kita nekat aja deh, kita beli makam aja. Toh itu seperti beli tanah, bisa diperjualbelikan lagi. Kalau misalnya kita mepet banget butuh uang untuk apa, itu bisa dijual, jatuhnya jadi aset gitu kan. Terus kalau misalnya mau dipakai orang dulu, misalnya ada keluarga atau misalnya orang tuaku mau pakai dulu gitu, meninggal, terus kita kayak ribet udah pakai dulu aja, itu bisa juga gitu. Jadi sebenarnya nggak apa ya, bukan sesuatu yang wow beli makam udah nggak takut. Soalnya apalagi kalau ibu-ibu ya, apa nggak sedih Mbak mikirinnya? Ya karena udah lama banget kali ya financial planningnya gitu. Aku sama suamiku tuh ngomongin meninggal tuh kayak, kalau kamu meninggal gitu udah nanti implikasi keuangannya tuh apa gitu. Karena banyak banget loh implikasi keuangan sebagai orang tua, apalagi ya ketika kita meninggal gitu. Iya, karena expense yang seperti ini Mbak, yang misalkan tanah kuburan ini itu bukan hal yang dibicarakan mungkin 5 tahun yang lalu. Benar. Karena hal-hal seperti ini orang belum kepikiran nih. Misalkan di Jakarta yang namanya makam itu makin sulit, lebih baik kalau misalkan ditumpuk-tumpuk loh sama orang lain. Betul, ditumpuk-tumpuk. Iya. Nah sekarang kan menjadi bahan pembicaraan nih ketika aku dan istri waktu itu juga sempat ngobrolin, kita beli makam di mana ya, yang deket atau mungkin yang agak jauh ya, kayak gitu kan. Itu kan menjadi salah satu expense yang menjadi tambahan. Nah, yang juga menjadi tambahan saat ini adalah ketika orang tua mendaftarkan anaknya untuk berangkat haji. Nah, iya betul. Nah, itu menarik Mbak kalau gitu. Jadi sekarang banyak orang-orang yang usianya mungkin masih kuliah gitu atau mungkin masih SMA, tapi ternyata dia sudah menjadi calon tunggu jemaah haji. Nah, kalau misalnya kayak begitu, itu apakah hanya untuk orang-orang yang punya kelebihan duit? Menurut aku sih bisa dimasukkan ke dalam ini ya, kayak dana anak aja gitu. Kayak kita otomatis ngumpulin dana pendidikan buat anak. Masa sih anak kita gak kuliah gitu ya, kita aja kuliah masa anak kita enggak. Itu kan udah secara otomatis gitu. Apalagi porsi haji ini sebenarnya kalau dalam tanda kutip gak semahal sekolah-sekolah di Jakarta gak sih gitu. 25 juta ya kan. Anakku belum sekolah. Iya ya. Sekolah di Jakarta itu kalau swasta itu kan swasta dengan kurikulumnya plus ya. Jadi misalnya plus Islamik, plus ada plusnya lah gitu, bukan yang sama dengan kurikulum nasional sekolah negeri. Itu kan bisa di 30, 20, 30 juta. Jadi sama aja sebenarnya sama daftar haji gitu. Kita bisa masukkan pos ini ke pos anak aja. Nanti di umur 12 tahun dia lulus SD, kita akan daftarin dia haji. Itu udah bagian dari perjalanan kita menghidupi si anak. Itu kan sangat-sangat mungkin ya, apalagi kalau misalnya kita daftar di umur 12. Kalau masa tunggunya 50 tahun aja tuh kayak 60 berapa tuh umur anak. Kan udah kayak lama banget gitu. Itu jadi masuk akal aja sih menurut aku, kita nyiapin atau daftarin anak haji duluan gitu. Karena orang tua kita mah bukannya gak mau, pasti gak kepikiran sebenarnya. Iya betul, karena gak kepikiran. Karena nih Mbak, kalau misalkan faktanya kita ngobrolin ya, yang namanya haji dengan risiko tinggi itu rata-rata itu orang yang daftar haji itu di usia 40 tahun. Nah cuman saat ini tadi aku sempat mention kalau misalkan trennya itu semakin positif. Dan anak-anak muda yang ketika mereka berangkat sebagai jemaah haji itu dapat berperan ganda. Berperan ganda dalam artian ya selain dia beribadah gitu untuk dirinya sendiri, dia juga bisa bermanfaat buat orang lain. Nah kan kalau kata orang kan yang sebaik-baiknya hidup itu bermanfaat buat orang lain ya. Nah jadi itu banyak banget cerita-cerita gitu, yang nenek-nenek, yang mbah-mbah gitu, itu dapat tangan-tangan, perpanjangan tangan, pertolongan-pertolongan itu bukan hanya dari petugas haji, tapi dari jemaah lain yang masih kuat, masih kondisi fisiknya oke, masih bugar gitu, itu dibantuin doa
dorong. Itu menarik banget loh. Iya. Jadi itu hal-hal yang seperti itu tuh yang mungkin kalau misalkan jadi haji muda lebih bermanfaat, terus juga mungkin amalan-amalan yang bisa diberikan kepada orang lain juga makin banyak. Benar. Dan di sana tuh ya aku kebetulan umroh tuh 2011. Jadi aku 2011. masih muda banget lah waktu itu. Sama ibu aku. Belum daftar haji. Jadi ibu aku tuh bertekad semua anaknya harus umroh sebelum nikah. Jadi kayak biar tidak tersesat arah memilih pasangan gitu lah kurang lebih. Waktu itu aku udah mau nikah sama si suamiku ini dan dia kayak gimana kalau pas pulang umroh kamu jadi gak mau nikah sama aku? Gak tahu gitu kan ya. Baik. Selama 10 hari deg-degan. Iya. Kayak gitu. Jadi semuanya diumrohin sebelum nikah. Itu aja tuh emang beneran ngebantu banget loh. Jadi di sana tuh ada perasaan kita tuh emang pengen bantuin orang terus. Apalagi semuanya kita lihat kok banyak banget nenek-nenek kayak kakek ya. Banyak banget yang kayaknya tuh masuk hotel tuh baru pertama kali di sana gitu. Betul. Iya kan? Betul. Bingung, nggak tahu gimana caranya pakai lift, nggak tahu gimana caranya ngambil makan buffet. Dari awal naik pesawat pun juga kebingungan. Pasti. Nah, jadi di sana tuh dan perasaan membantu kita tuh ada banget loh kayak pengen bantu, kesian dan kayak seolah-olah aku gak tahu ya, tapi seolah-olah tuh kayak bakalan pahalanya tuh bakal lebih gede gitu karena banyak yang linglung juga gitu kan ya. Kayak udah pusing ini di mana, salah arah, nyasar gitu kan. Jadi aku setuju banget sih kalau kita haji waktu muda dan kita jadi bisa membantu orang lebih banyak, itu kayak diniatkan untuk itu tadi bermanfaat buat orang lain. Rencana berangkat estimasinya tahun berapa Mbak? 2028 sih terakhir aku cek. Masih bakal menjadi haji muda tuh. Haji muda tuh, aduh kayak olahraga ya dari sekarang kayaknya harus fit banget ya. Aku lihat teman-temanku yang masih muda pun berhaji, pulangnya tuh nggak bangun-bangun. Karena di sana mungkin terlalu excited terus sampai sini kayak tidur kayak masih tidur. Haji itu ibadah fisik. Itu kan ya. Itu ketika jalannya. Bahkan kalau misalkan mungkin kalau misalkan hotelnya kedapatan hotel yang agak jauh gitu. Ya meskipun sekarang sudah ada namanya bis sholawat ya. Cuman kan ada orang-orang yang kalau misalkan jalan kaki itu ibadahnya lebih banyak kayak gitu. Terus belum lagi capeknya nanti ketika di Arafah itu kan panas terik gitu. Dan juga banyak hal yang mungkin memang membutuhkan ya itu tadi badan yang mungkin lebih fit. Jadi harus selain kita nyebut itu istitoah kan, istitoah selain istitoah finansial ketika duitnya, tapi juga harus ada istitoah fisik. Nah, Mbak kita ngomongin kalau misalkan aku tuh pengen nge-highlight orang-orang yang mungkin masih suka impulsif, terus masih pengen kayak ya gue masih muda, gue masih pengen jalan-jalan, gue masih pengen mempercantik fit. Highlight Instagram gitu, itu kan suka tuh biar negara gitu ya, bendera. Tapi buat menekan hal-hal seperti itu, ini balik lagi ya, bagaimana mengontrol diri gitu. Itu dirimu kalau misalnya menjelaskan kepada orang-orang itu seperti apa? Sebenarnya orang Indonesia yang bisa liburan ke luar negeri itu minoritas banget sih. Aku lupa lagi angkanya, tapi kemarin sempet rame banget aku bikin reelsnya. Nggak banyak kok orang Indonesia yang bisa liburan ke luar negeri. Kebetulan aja mereka yang liburan posting. Ya kan, jadi kayak cuman 5% kalau nggak salah, 5% Gen Z. Iya, sedikit itu. Oh 5% dari Gen Z? Iya 5% Gen Z, 10% milenial kalau nggak salah. Oh that's why mungkin mereka posting-posting itu ya. Iya karena itu jadi sebuah pencapaian kan. Dan gak semua orang bisa. Ini tuh hal-hal yang jadinya ya achievement aja. Tapi balik lagi, kamu kesana tuh mau apa? Aku tuh banyak perenungan karena aku lama gak traveling ya. Waktu kemarin yang kapok abis dari Singapura dan ternyata abis terlalu banyak itu menurut aku, dan kita gak liburan lama banget. Ketika pada akhirnya kita liburan lagi, dan itu pun baru tahun lalu ya 2023, itu aku merenungi untuk apa sih kita pergi. Ya kan, ada orang-orang yang pergi asalkan pergi aja, yang penting ada fotonya. Sepenting itukah foto? Sepenting itukah kamu mengeluarkan uang sedemikian banyak hanya untuk datang, turun dari bis, foto, pergi lagi? Itu banyak banget tuh travel-travel yang kayak gitu, dan harganya cenderung lebih ringan daripada kalau kamu pergi sendiri dengan hal-hal yang kamu suka gitu ya. Kayak kemarin aku pergi tuh niat banget karena suamiku pengen ke stadion bola favoritnya, tentu saja anakku juga gitu kan. Itu kan ada meaningnya gitu ya, kita suka sama sesuatu, kita kesana pengen ke museum apa, lihat apa gitu. Kalau cuman buat foto doang, is it worth it gitu. Nah itu diresapi ulang sih, diresapi ulang. Apakah sepenting itu mengeluarkan uang hanya untuk mengunjungi suatu tempat dan cuman foto-foto doang gitu. Makanya traveling itu karena nominalnya besar, niatnya sih buat apa gitu. Banyak yang niatnya mau mensyukuri ciptaan Allah, boleh banget gitu kan, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi di sananya balik lagi, apakah beneran nih foto-foto doang, beneran nih cuman memang kan banyak ya yang kayak keliling Eropa sekian negara cuman berapa hari, dan
itu tuh beneran yang kayak dalam 2 hari aja tuh bisa 3 negara gitu misalnya. Iya betul. Itu kan apa ya niatnya gitu? Apakah cuma buat foto doang? Aku bener-bener kayak meresapi banget sih hal itu gitu. Apakah penting nih aku datang ke negara ini, makanya nggak mau keluar uang hanya untuk kayak itu tadi, ngelihat foto lalu udah gitu. Oke Mbak, nah kita kalau misalkan ngomongin masalah finance itu tidak terlepas dari peran antara suami dan istri. Nah kalau misalkan seperti ini dalam sebuah rumah tangga, itu yang sebaiknya ngatur untuk pos-pos tadi nih. Misalkan suami istri ini sudah punya planning. Oh kita pengen daftar haji, kita pengen menyisihkan satu orang 25 juta, berarti berdua itu 50 juta gitu untuk yang haji reguler ya. Nah kayak begitu tuh biasanya yang lebih cermat itu istri atau suami? Tergantung sih, karena kan Menteri Keuangan itu istri. Betul, jadi kayak si Menteri Keuangan istri Republik Indonesia pun juga perempuan. betul. Jadi gini, kadang-kadang nih ya banyak kejadian di mana si istri ini nggak punya pengalaman keuangan seperti aku dulu ya. Tiba-tiba kita nikah terus dibilang kita Menteri Keuangan kayak. Dirimu nggak ada? Oh iya. Nggak ada dong. Sebelum nikah itu. Sebelum nikah itu ya blank aja dong. Sebelum nikah uangnya habis-habis aja. Yeah. Tapi kelebihannya adalah aku nggak berutang sama sekali. Jadi kayak nggak punya kebiasaan berutang, dan itu menurut aku akan lebih gampang melatih pengelolaan keuangannya dibandingin orang-orang yang udah terbiasa punya utang gitu ya. Nah, jadi begitu dibilang Menteri Keuangan kayak gue nggak bisa apa-apa, kenapa jadi aku nih yang Menteri Keuangan gitu kan. Makanya pada akhirnya kita melarikan diri ke financial planner untuk minta diajarin gimana sih caranya kelola keuangan keluarga. Tapi aku selalu bilang gini, jangan terbebani istri Menteri Keuangan sebenarnya. Kalau realistis aja, kalau ternyata istrinya lebih impulsif, lebih nggak bisa ngatur uang, ya nggak apa-apa suaminya aja gitu. Begitupun suaminya. Suami-suami kan biasa gengsinya lebih tinggi dong, kayak belum lagi diceng-cengin teman kantor kan, kayak takut istri ya, parah banget, masa bonus dikasih ke istri semua gitu kan. Ada banget tuh momen-momen di percakapan cowok-cowok kayak gini gitu. Padahal mungkin si suaminya kalaupun dikasih suruh kelola uang nih, kayak suamiku kelar lah dia beli kaos kaki terus mungkin ya. kayak kaos kaki. Yang tadi kan kita udah membahas si kaos kaki tadi ya. Enggak. Maksudnya kan ada sepatu kayak atau mungkin apalah kalau misalkan sneaker sih sebenarnya ya. Jadi persepatuan lah dia tuh abis uangnya di sana. Tapi kesadaran bahwa kalau aku yang pegang uang nih, suamiku ya gak bakalan bisa beli apa-apa deh, kita pasti gak bisa nabung deh, udah kamu aja gitu. Nah legowonya itu loh, legowo dari salah satu pihak untuk memberikan pengelolaan keuangannya ke satu pihak lainnya gitu. Karena kalau gak begitu repot banget, dua-duanya kayak ngerasa, si suami ngerasa kayak ini kan gaji gue, gak apa-apa dong gue atur sendiri semuanya gitu. Sementara si istri juga misalnya kerja gitu ya udah kita atur masing-masing aja gitu. Begitu anaknya mau sekolah pusing, siapa yang kemarin nabung buat uang sekolah, gak ada yang ngomong, gak ada yang bahas gitu kan. Nah jadi pembahasannya itu yang penting dan sebaiknya dilakukan dari sebelum menikah. Iya. Gitu. Jadi kita harus satu paham dulu nih tentang keuangan dari sebelum nikah. Kalau udah nikah lebih repot soalnya ngomonginnya. Karena uang ini seperti yang dari tadi udah kita bahas ya, sangat bergantung sama upbringing, bagaimana kita dibesarkan. Gimana kalau ternyata suamimu adalah tipe-tipe yang dibesarkan dengan istri tuh udah tahu beres aja semuanya, pokoknya mama kamu tuh nggak perlu tahu deh papa misalnya gajinya berapa. Betul. Jadi dia cuma tahu kayak oh ya udah si uang ini adalah urusan laki-laki, si istri dijatah aja tiap bulan gitu. Sementara kamu tipe yang kayak nggak dong, gue juga kerja dong, kita harusnya ngomongin bersama dong gitu, nggak diomongin dari awal nikah, itu yang jadi lebih repot. Jadi idealnya diomongin dari sebelum nikah, kamu ngelola uangnya gimana, punya utang apa enggak, keluarga kamu tuh memandang utang tuh kayak apa sih gitu, dibahas duluan supaya kalau ada salah paham tuh bisa diberesin dulu sebelum akhirnya menikah gitu. Jadi perkara saat sudah menikahnya siapa yang pegang uang pasti udah akan ketahuan duluan dari pembicaraan sebelum menikah itu. Oke. Nah kalau misalkan kayak begini nih, kita misalkan sudah memasrahkan, kita para laki-laki nih ya, sudah memasrahkan uang gaji bulanan itu masuk ke rekening rumah tangga gitu. Nah itu perlu dicek gak sih? Karena kan kalau misalkan perempuan itu ketika ditanyain kemarin duit bulanan mana, itu tuh langsung kayak wah meledak. Nah ini menariknya kenapa? Karena si perempuannya tuh biasanya ya, lo tuh nitip doang, lo tuh gak ngasih. Sementara si laki-lakinya merasa memberi ya kan udah dikasih kayak lo tuh nitip doang buat bayar listrik ya kan, buat bayar uang sekolah anak, uang itu lewat doang gitu, gak ada parti kasihnya. Nah ini yang harusnya dibicarakan. Jadi kalau aku dan suamiku tuh sharing Google Sheet sama-sama, jadi kita bisa lihat kapan aja apalagi sama-sama sekarang penghasilannya tidak tetap ya. Dulu kan sama-sama kerja, penghasilannya tetap, itu gampang banget kelola uangnya. Kita udah tahu nih tiap bulan gaji berapa, keluar buat apa aja tuh udah tahu. Nabung yang bisa dialokasikan tiap bulan berapa tuh udah tahu gitu setiap bulannya. Kecuali ada uang kaget, kayak misalnya aku ada
side job lain atau enggak suamiku ada side job lain, itu biasanya kita omongin tuh dapat bonus dari kantor kita beliin apa ya gitu. Itu baru dibahas ketika ada yang di luar dari rutin. Tapi sekarang ketika penghasilannya nggak tetap, ya jadinya di tiap bulan di review. Oh bulan ini kita nabung sekian, bulan ini kita nggak bisa beli ini nih kayak terlalu mahal deh, bulan depan aja gitu. Jadi pembicaraan tentang keuangannya tuh dibicarakan terus menerus karena kan memang kita juga menghasilkan uangnya terus menerus ya, dan kita mengeluarkan uangnya juga terus menerus gitu. Jadi nggak ada adegan gini. Aku nggak pernah ngerecokin uang jajan suamiku dan begitu juga sebaliknya gitu. Jadi tiap bulan uangnya dikumpulkan, aku punya uang jajan sendiri, suamiku punya uang jajan sendiri. Dia mau beli knalpot 5 biji aku nggak peduli, ya kan? Kenapa? Karena penting bagi suami istri tuh beda loh gitu. Kadang-kadang tuh kita suka mikir kayak nggak penting banget sih, kamu baru aja kemarin beli sepatu, mana sepatu yang kemarin nggak dipakai lagi gitu kan? Ada nih sneakers yang rare banget katanya gitu ya, terus kayak nggak dipakai tuh gue lihat-lihat ya kan, cuma ditaruh doang tuh. Nah tapi kan itu mungkin penting menurut dia, penting untuk disimpan gitu. Jadi aku berusaha nggak ngotak-ngatik apa yang penting bagi dia. Kenapa? Supaya aku tidak diutak-atik juga apa yang penting bagiku. Aku mau punya lipstick 10 biji, warnanya menurutku beda, kata suamiku kayak sama semua gitu. Nggak akan ngotak-atik gitu. Jadi uang jajan masing-masing dialokasikan untuk masing-masing. Itu sih yang biasanya bikin intrik-intrik di rumah tangga ya, kayak ngapain sih beli itu, ngapain sih beli ini, dan biasanya itu tuh lipstiknya tuh kayak nggak pakai lipstik ya, mendingan nggak pakai lipstik. Ya, kayak gitu kan, atau kayak kayaknya kamu punya di kemeja warna itu, serah aku gak sih ya kan? Beda gitu kan. Berarti ada kos-kos itu sendiri ya? Ada, jadi punya uang jajan ya, uang jajan gitu. Karena enggak segede gitu juga kan uang jajan masing-masing ini. Kenapa yang biasanya jadi bikin bohong, atau istri-istri nih yang kerja nih biasanya ngirim belanja online nih ke kantor ya kan, dibawa ke pulangnya sedikit-sedikit gitu ya, biar nggak ketahuan sama suaminya gitu. Nah itu kan karena nggak ada keterbukaan sebenarnya berapa sih uang jajan kamu gitu, sebenarnya berapa sih yang bisa kita alokasikan masing-masing gitu. Nah kalau di luar uang jajan itu baru didiskusikan. Kayak misalnya apa ya, mau beli motor buat antar sekolah anak gitu, ganti motor misalnya. Ya bilang dulu kamu perlunya berapa, kira-kira belinya motor apa ya, kira-kira penting gak ya, kira-kira seperlu itukah beli yang model ini gitu. Nah itu baru didiskusikan kalau kaitannya di luar uang jajan masing-masing. Oke. Kalau Mbak Anissa kan contoh yang tadi ya, penghasilan mungkin tidak tetap gitu, maksudnya kan apa ya, kalau kos sendiri itu sendiri tetap ya, maksudnya sudah ditetapkan gitu. Kalau misalkan buat pengeluaran itu akan selalu seperti itu. Nah, meskipun kalau misalkan buat penghasilan itu ya entah dari mana gitu kan, entah mungkin dari kos melambung tinggi karena mungkin ada job apa gitu kan. Nah kalau misalkan orang-orang kan banyak yang sudah kita sudah tahu kalau ketika sebulan itu masuknya segini, ketika keluarnya itu akan segini gitu. Nah kalau misalkan untuk tips buat yang penghasilannya itu tidak tetap, itu apa sih perlu ini nggak sih Mbak? Kan kadang-kadang juga mungkin ada teman-teman itu yang dari pengeluaran itu ternyata nggak sampai nih. Apakah itu dana darurat kah yang harus dipakai? Oke, jadi penyakit orang yang penghasilannya nggak tetap itu adalah saat penghasilannya banyak dia ngerasa kaya banget kan. Nah. Kayak, wah kaya nih kita langsung booking tiket liburan misalnya gitu, atau enggak kita langsung beli sesuatu, makan di luar segala macam gitu. Padahal bulan depannya belum tentu sama kayak gitu. Makanya kita bikin pengeluarannya selalu tetap. Misalnya pengeluarannya harus 5 juta nih tiap bulan, gak boleh lebih. Tapi ternyata ada bulan-bulan tertentu yang dapetnya cuma 4 juta. Nah itulah pentingnya dana darurat lebih banyak. Biasanya orang-orang yang penghasilannya tidak tetap itu dana daruratnya aku sih selalu menyarankannya 1 tahun. Jadi 1 tahun pengeluaran bulanan harus terpenuhi. Jadi kayak kalau sekarang aku gak kerja 1 tahun, di keluarga tetap berjalan seperti biasa. Kalau gak tetap tadi 1 tahun ya? 1 tahun gitu. Karena kalau udah punya anak nambah? Enggak, 1 tahun tuh kalau udah punya anak kayak aku. Oh iya. Ya, jadi 1 tahun nih kita bisa berjalan karena ya anak bisa tetap sekolah gitu selama 1 tahun tanpa orang tuanya berpenghasilan. Nah itu yang bikin berat, makanya emang lebih enak kalau gajiannya tetap aja gitu, karena ngaturnya tuh lebih challenging lah. Jadi aku selalu punya kayak 3 bulan ke depan tuh harus udah aman, 3 bulan ke depan tuh harus udah aman gitu. Untuk nutupin, untuk biar gak deg-degan gitu, biar gak deg-degan bulan depan ada gak ya uangnya, bulan depan ada gak ya uangnya gitu. Nah untuk nutupin hal-hal kayak gitu. Jadi kalau misalnya ternyata ada nih yang konsepnya tuh project atau misalnya freelance gitu kan ya. Terus kayak enggak kok dapetnya gede, coba deh kamu hitungnya tahunan. Dalam 1 tahun berapa penghasilan tahunan kamu, mencukupi nggak kebutuhan bulanan kamu? Jangan-jangan ternyata cukupnya cuma buat 10 bulan, berarti kan nggak cukup. Berarti mungkin kamu harus nambah skillnya kah, kamu harus nyari keran penghasilan baru kah, atau kamu berusaha cari review gimana cara selama ini kamu bekerja kah gitu. Jadi pada akhirnya penghasilan kamu tuh kurang gitu. Itu jangan halu karena ada bulan-bulan tertentu yang dapetnya gede banget terus kamu ngerasa cukup ternyata enggak gitu. Jangan kan nabung untuk pengeluaran rutin aja ternyata bisa jadi enggak cukup gitu. Oke. Jadi dilihatnya 1 tahun. Mbak kalau misalnya kayak gitu nabung
balik lagi ke nabung. Nah, kalau misalkan nabung itu apakah kita harus memaksakan supaya kita punya tabungan atau let it flow aja? Ya udah sisanya segini gitu, kalau misalnya udah dari kos-kos gitu, ya udah segini. Jadi nggak tetap gitu tiap bulan. Lebih bagus yang mana sih? Lebih bagus yang tetap, asalkan kita udah tahu pengeluaran lainnya memang juga tetap. Ya kan, kayak yang tadi aku bilang di awal nih, kita udah pos-posin semuanya, makan siang, transport, bayar kos-kosan misalnya, bayar apa, punya cicilan segala macam, udah ada nih semua posnya, sisanya itu untuk ditabung. Jadi salah kaprah paling umumnya kan adalah jangan nunggu sisa gitu, padahal emang realistically speaking ya, nabung itu memang yang tersisa dari gaji kan, cuman tersisa udah dipakai apa dulu gitu, tersisanya udah dipakai main kah, udah dipakai belanja kah gitu, enggak dong, tersisanya dari kebutuhan-kebutuhan rutin. Jadi yang rutinnya dipos-posin dulu, kalau ada sisanya nabung dulu, nanti baru sisa sebagian kecil lagi baru untuk budget lifestyle gitu. Jadi bisa ditetapkan setelah kamu tahu persis semua pengeluaran kamu itu apa. Bisa jadi emang gak cukup loh gajinya. Ya kan, dulu pernah ada satu menteri lah yang bilang kayak kurang lebih gaji kamu itu pasti cukup. Kalau gak cukup tandanya kamu harus belajar financial planning. Terus aku kayak rada tone deaf gitu ya. Banyak banget orang yang gajinya gak cukup gitu. Karena memang pengeluarannya sangat-sangat besar, tanggungannya banyak. Terus juga mungkin dia menanggung adiknya tadi lah, orang tuanya lah, kalau udah nikah mungkin menanggung mertuanya lah gitu. Mau gaji 5 kali UMR pun kalau sandwich generation kanan kiri masih menghidupi adik mungkin berat banget gitu. Jadi ya gaji kamu emang belum tentu cukup. Maka untuk memastikan dia cukup apa enggak, kamu harus tahu pengeluaran kamu itu apa aja. Oke. Sama satu lagi sih, jangan lupain pengeluaran tahunan. Orang tuh mikirin pengeluaran tuh bulanan kan ya. Bensin, makan siang segala macam. Padahal mau berkurban enggak gitu kan. Oh, yang iya, bayar pajak tahunan udah disiapin apa belum gitu. Kalau nggak disiapin ujung-ujungnya pada saat bulannya harus bayar pura-pura kaget dong ya kan. Aduh kaget banget ya harus bayar pajak mobil. Itu mobil tiap tahun emang harus dibayar pajaknya gitu kan. Kenapa Anda pura-pura kaget? Itu yang sering miss ya. Itu yang sering miss. Jadi dicek dulu nih bulanan apa, tahunan apa. Kalau kerja tuh enak banget. Yang tahunan ditutupi oleh penghasilan tahunan, bisa dari THR atau bonus. Oke. Oh iya. Gitu. Jadi begitu bonus dapat, dulu waktu aku dan suamiku sama-sama kerja, begitu dapat THR atau bonus itu harus nutup semuanya, bayar asuransi tahunan, pajak, kurban, sama mudik. Orang suka mikir emang cukup? Iya, kebetulan cukup karena mudikku dekat ke Bandung. Kalau mudiknya keluar pulau berarti harus ditabung. Emang cukup buat bayar pajak mobil gitu dari THR. Kalau nggak cukup berarti mobilnya mungkin nggak sesuai sama kemampuan kamu. Aku yakin banget kalau beli mobilnya sesuai sama kemampuan, bayar pajaknya pasti cukup dari THR. Oke. Nah, kita balik lagi nih Mbak, ngomongin tadi terkait haji. Ngomongin haji terkait uangnya. Nih, kita kan tadi ngomongin anak muda yang mau daftar haji. Kalau misalkan orang yang sudah berkeluarga, untuk berdua gini, terus habis itu punya penghasilan tetap, taruhlah misalkan mereka berdua joint income 20 juta. Nah, tapi mereka juga dalam KPR rumah, cicilan mobil, itu pembagian apa ya, mungkin tadi customize sih, tapi ada nggak sih rumusan yang mungkin bisa dilakukan oleh semua orang, karena kita nggak tahu ya kebutuhan orang itu seperti apa, kayak persennya gitu, dan mereka punya niat untuk daftar haji, jadi bisa meletakkan, oh ini ada salah satu pos ketika dana darurat ini udah selesai, terus habis itu mungkin dana pendidikan sudah selesai, terus bisa masukin nih pos dana haji buat ditabung. Ya, jadi berapapun nominalnya mulai dulu aja. Kadang tuh orang ngerasa kayak percuma kalau 100.000 kekecilan kapan kekumpulnya gitu kan. Padahal habitnya loh yang jauh lebih penting. Jadi kayak kita nabung 100.000, kita punya satu porsi misalnya dari satu pos, ini adalah pos tabungan haji 100.000. Ketika dari 100.000 terus ada kelebihan penghasilan 50.000, akan lebih gampang loh ngeluarin 150.000 dibandingkan dari nol ya, nggak pernah nabung sama sekali tiba-tiba jadi 150.000, itu akan lebih susah. Tapi dari 100.000 mungkin tahun depannya jadi 200.000, tahun depannya jadi 300.000, itu pasti akan lebih gampang karena habitnya udah ada. Kita cuma tinggal nambahin doang nih, nambahin aja nih dikit. Terus juga bisa dari yang bulk itu tadi, THR nggak dihabisin semua deh, sebagiannya 10%-nya masukin situ, itu kan mempercepat ya, mempercepat si tujuan keuangan hajinya itu tadi. Jadi jangan merasa nominalnya harus gede duluan. Kayak belum tahu kapan nyampainya juga nggak apa-apa kok gitu. Kalaupun nyampainya ternyata kalau secara hitungan manusia 25 juta itu misalnya harus bisa tercapai dalam 5 tahun, ya udah kita coba dulu aja 5 tahun. Ya, umur kan beda ya kan. Ya nggak apa-apa 5 tahun aja dulu. Siapa tahu di tengah jalan ada rezeki lain, di tengah jalan ada tiba-tiba dapat warisan misalnya ya kan. Siapa tahu kita nggak menduga-duga ya sesuatu itu terjadi itu beneran atau nggak. Tiba-tiba ada ide bisnis apa, ada temanku tuh yang tiba-tiba kayak jualan aja gitu. Terus ternyata laku ya, dan diniatin uang dari jualannya buat nabung haji gitu. Itu ada tuh yang kayak gitu, kerja biasa aja. Tapi ketika kita udah terbiasa nabungnya, ketika kita udah punya habitnya, lebih gampang kok nabung dan mencapai tujuan keuangannya. Sama dicoba sih.
kalau belum pernah mencapai tujuan keuangan tuh kayak ngawang nih gitu kan. Tapi begitu udah pernah coba sekali, berhasil nih gue nabung gitu. Lebih percaya diri juga. Iya, berarti intinya adalah habit. Start dulu aja ya. Jangan ngarepin kayak kedatangan Helmi Yahya uang kaget. Enggak ya, kayaknya udah enggak ada juga Gak ada gitu lagi, ya. gak ada lagi. Oke, Mbak, soalnya sekarang yang namanya haji itu, biaya haji secara nominal tiap tahun itu akan terus bertambah. Ini saat ini nih untuk real cost, jadi biaya yang dibayarkan oleh jemaah itu kan bukan yang sesungguhnya. Kalau yang sesungguhnya itu sekarang tahun 2024 itu 90 juta. Nah, untuk perjalanan selama 40 hari menunaikan ibadah haji. Sedangkan jemaah itu hanya membayarkan sekarang 50 juta. Bahkan di tahun sebelumnya itu di 35 gitu. Karena BPKH ini memberikan, kita nggak nyebutnya subsidi sih. Subsidi mungkin dari jemaah haji, dari investasi yang dilakukan. Dari 25 juta di awal gitu, itu kan diputarkan, itu diinvestasikan secara syariah. Dan itu semuanya bisa kelihatan kok di laporan keuangannya BPKH. Nah, haji ini akan terus naik kalau misalkan kita melihat trennya seperti itu. Karena kan ini dari Arab Saudinya sendiri, dari kerajaan Arab Saudi yang memang men-state terkait harganya. Jadi ada biaya-biaya di sana, baik hotel, baik pesawat terbang, itu juga semuanya akan ada inflasi ya. Nah, gimana sih cara kita buat ngikutin supaya kita nggak tergerus gitu loh, dana yang kita punya, duit yang kita punya, yang kita tabung tadi itu bisa diinvestasikan dan bisa ngikutin. Kan ada orang ya udah emas aja, tadi reksadana aja. Nah, tips and trick supaya semuanya aman terkendali. Iya, jadi untuk investasi apapun memang dihitung dulu ya kebutuhannya berapa dan kenaikannya kira-kira berapa. Kalau kenaikan dana haji ini kira-kira berapa nih kenaikannya? Misalnya anggaplah misalnya 3% gitu ya, atau enggak 1% deh. Kayaknya enggak naiknya enggak tinggi-tinggi banget ya. Naiknya nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi. Anggaplah misalnya 2% gitu ya. Anggap. Nah, berarti kita bisa berinvestasi di tempat yang kenaikannya lebih tinggi, itu 3% atau at least sama deh. At least sama dengan kenaikan si biaya hajinya itu. Gimana caranya? Banyak banget. Jadi zaman sekarang itu pemerintah memang maunya semua orang investasi. Oke. Jadi kita bisa belajar investasi itu dari mana-mana dan banyak produk investasi yang bisa dibeli dari nominal kecil. Kayak misalnya beli reksadana pasar uang tuh bisa dari 10.000 aja. Jadi orang yang nggak ngerti pun kayaknya nggak apa-apa kali ya kalau gue nyoba 10.000. Terus kayaknya kalaupun sampai kenapa-kenapa pun si 10.000 ini nggak bakal kenapa-kenapa ya gitu. Jadi lebih inklusif gitu. Makanya kalau aku sih selalu menyarankan kalau untuk pemula itu bisa coba reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang. Betul, ada yang syariat tentu saja, fatwa syariahnya dari DSN MUI. Jadi konsepnya adalah kita patungan aja sih sama-sama lalu depositokan gitu uangnya. Nah, tapi karena yang nabung gede banyak banget gitu ya, uangnya bisa triliunan, itu jadi bisa dapat return yang lebih besar. Itu setahun kalau nabungnya bulanan, setahun tuh bisa 3% lah. Tapi kalau nabungin sekaligus banyak itu bisa 5%. Karena kan kalau nabung bulan kan sedikit-sedikit ya, 100.000, bulan depan 100.000, bulan depan 100.000. Pasti akan beda dengan orang yang masukin misalnya 25 juta di awal gitu. Itu ini nggak, Mbak? Perlu knowledge nggak? Kalau misalnya kita kayak di pasar modal gitu kan, kita mesti ngikutin nih perusahaan ini, kita baca-baca laporan keuangannya. Nggak perlu, kenapa? Karena diaturin sama orang namanya manajer investasi. Jadi ya udah ada. Jadi kita tinggal lihat aja nih, tinggal kita coba beli aja. Kalau aku selalu nyaranin kalau kamu ngerasa awam, dicobain beli. Karena kalau nggak dicoba selamanya akan ngerasa awam gitu. Karena awam tuh kan karena kita nggak tahu ya, ragu, bingung gimana sih cara mulainya gitu. Begitu kamu coba beli 100.000 deh, jangan 10.000 banget, meskipun bisa ya dari 10.000. Coba 100.000, kita lihat minggu depannya apakah uangnya bertambah. Jadi 100.000 0,050 misalnya gitu kan. Nambah ya uangnya dan ternyata nggak apa-apa ya gitu kayak gini. Mungkin kamu mau coba lagi bulan depannya tambah lagi 100.000. Jadi dicoba pelan-pelan sehingga kita nggak merasa awam lagi. Kita juga jadi lebih percaya diri untuk memasukkan uang yang nominalnya lebih besar gitu. Tapi aku gak ngerti Kak gitu, kayaknya aku gak paham deh sama gini-ginian, aku mau nabungnya emas aja, itu juga gak masalah sih. Jadi kalau banyak financial planner yang bilang aduh jangan nabung emas dong, udah jadul gitu kan, kurang banget, segala macam. Menurut aku balik lagi sih, habitnya dulu sih. Daripada tidak sama sekali, kalau sekarang kamu ngertinya emas, karena kan masuk familiar banget ya, caranya tuh gampang gitu, tinggal kayak dijual, dibeli, gampang banget gitu. Dan semua orang tuh tahu cara kerjanya. Gak apa-apa emas dulu aja, misalnya sebulan diniatin beli berapa gram, ya udah nyicil dulu aja, tapi sambil belajar produk investasi yang lain. Jadi jangan sampai alasannya tuh karena nyamannya ini padahal kamu nggak mau belajar. Jangan juga gitu, karena lebih banyak potensinya gitu di tempat lain dan bisa beli kecil-kecil kan. Sayang juga ya kalau beli emas cuman 100.000 gitu, kecil-kecil kan ada sih tapi kan sayang gitu.
Jadi sambil belajar juga gitu. Kalau produk investasi lain yang disarankan Mbak, misalkan buat tadi ya gaji-gaji 5 juta gitu, atau mungkin yang udah berumah tangga dan punya kos untuk menabung itu mungkin bisa 2 juta gitu. Itu produk investasi yang paling sesuai dengan mereka itu apa? Kalau buat nabung haji ya konteksnya? Iya boleh. Kalau buat nabung haji konteksnya kan karena kita mikirnya akan pergi secepatnya dong, akan terkumpul secepatnya dong. Nah jadi pilih yang risikonya rendah. Sebenarnya emas itu risikonya tinggi. Kenapa? Karena begitu beli harganya turun. Betul. Iya kan. Nah, tapi jual saat itu juga ya. Iya, beli jual aja udah beda harganya gitu. Tapi kalau kamu ngertinya itu ya nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Aku selalu bilangnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu kayak enggak sih aku mau belajar nih, misalnya ya udah reksadana pasar uang itu udah produk yang paling oke sih menurutku untuk nabung jangka pendek, nggak tahu perginya kapan. Kenapa? Karena grafiknya tuh most likely naik. Dia kayak nggak pernah ada turunnya. Gitu kan, nervous banget kan kalau tiba-tiba ternyata kekumpul 25 juta pas grafiknya lagi turun gitu kan, sayang aja gitu. Kita harus nunggu lagi kapan nih dia naik lagi gitu. Jadi pastiin beli produk investasi yang memang grafiknya naik lurus. Itu dengan nominal paling rendah pun juga nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Dari 10.000 loh. Anakku aja kelas 4 SD tabungannya di reksadana pasar uang. Oh iya. Karena orang-orang tuh masih banyak ya udahlah pengen ngelihat saldo di rekening itu tuh gede gitu. Tapi kan bisa lihat di aplikasi. Jadi reksadana pasar uang ini bisa dibeli di mana-mana. Kayaknya hampir semua marketplace jual deh, e-commerce juga jual gitu kan. Kalau kamu ngelihat kayak ada aplikasi apa jual, itu kalau aplikasinya tutup gimana, itu aplikasi jualan doang. Jadi konsepnya tuh kayak e-commerce, dia jualan produk ya yang jualnya perusahaannya beda gitu. Jadi harus dipahami dulu cara kerjanya gitu. Dan uangnya juga nggak disimpan sama si manajer investasi, disimpannya di bank custodian, beda lagi gitu kan. Dan kita bisa cek juga semuanya, portofolio kita berapa, nominal uang kita punya berapa. Itu bisa dibilang ya aman aja sih sebenarnya karena aturannya juga jelas gitu. Jadi kalau mau investasi ini kan sering banget ya aku bilang, misalnya ngomongin SBN gitu ya, jelas dijamin sama negara. Terus komentar orang tuh malah kalau dijamin negara malah nggak percaya gitu. Percayanya sama siapa gitu kan. Kadang-kadang kita tuh lebih percaya teman kantor, tetangga yang kayak gue udah cuan nih gitu. Nggak dijamin siapa-siapa, nggak ada aturannya gitu kan. Makanya banyak banget orang ketipu investasi bodong karena mereka nggak percaya legalitas, nggak percaya sama aturan, tapi lebih percaya testimoni orang. Gitu. Itu sih yang harus dipahami karena zaman sekarang investasi bodong tuh jangan sampai ya. Banyak banget loh orang yang misalnya contohnya niatnya mau nabung haji terus ikutnya arisan online. Kelar sih. Ini arisan ya, arisan di pertetanggaan keluarga aja. Potensi uangnya dibawa kabur tuh tinggi banget. Ya kan? Ini itu, lagi arisan online gitu. Nggak kenal siapa, stranger. Bener. Tapi orang tuh percaya karena kayak itu dia bisa kok, dia sukses kok, dia dapat kok gitu. Jangan dong. Kita investasi di tempat yang pasti aja. Kalau kata Satgas Waspada Investasi itu 2L ya, legal dan logis. Legal nggak? Legalitasnya dari mana gitu. Logis nggak? Logis nggak sih dapat uang segini dengan modal segini gitu. Acuannya selalu deposito dan SBN. SBN itu sekarang lagi di 6%, deposito itu lagi di 4% per tahun. Kalau ada orang yang bilang kayak investasi di aku aja 6% per bulan, ya udah pasti bodong. Iya. Jadi kalau misalkan punya tabungan, punya uang dingin, itu pengen ditaruh di reksadana syariah itu oke. Deposito pun juga oke ya Mbak ya? Sebenarnya oke aja sih. Sebenarnya tujuannya tuh buat apa dulu. Tapi kalau nominalnya besar, aku sih menyarankan di tempat yang udah pasti aja, kayak SBN gitu kan, surat berharga negara udah pasti dijamin negara, deposito dijamin sama LPS gitu. Jadi jangan ditaruh di tempat-tempat yang aduh nggak tahu mana nih legalitasnya gitu. Bener gak sih dia legal, bener gak sih dia bisa ngasih imbal hasil yang memang diperjanjikan di awal misalnya. Yang paling aman sih SBN karena dijamin sama negara. Tapi balik lagi ya, legal dan logis. Betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Anissa yang sudah datang ke sini. Tapi kalau misalnya investasi BPKH itu kita harus memastikan kalau semua itu syariah. Jadi harus menjadi lembaga yang amanah karena kita menjaga dana umat di sini. Alhamdulillah mungkin buat teman-teman semua sudah tercerahkan nih yang pengen melakukan investasi kah atau mungkin pengen menabung untuk dana pensiunnya, untuk dana pendidikannya, dan juga yang pasti mulai menabung untuk dana hajinya. Oke, terima kasih banyak Mbak, sering-sering mampir sini ya, kasih kita insight yang luar biasa. Seru ya ngobrolnya ya. Nggak terasa nih. Oke, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo haji muda.